Berhubung karena waktu sudah menunjukkan jam berapa, Bu? Iya, jam 9:07. Ibu-ibu yang masih ada di belakang, mohon diisi kursi yang di depan. Ya. Masih banyak kosong di depan, Bapak. Ya, sekali lagi yang Bapak dan Ibu yang masih ada di luar agar segera memasuki ruangan karena acara kita segera dimulai sambil menunggu Pak Prof. Ya, sudah ada. Ya. Berhubung, ya, pemateri sudah ada di tengah-tengah kita, agar kiranya kembali lagi menyampaikan kepada Bapak dan Ibu masih ada di luar, segera memasuki ruangan karena acara kita segera dimulai. Terima kasih.
Mohon perhatian yang masih berada di belakang. Sekali lagi, kepada peserta seminar yang masih berada di luar agar segera mengambil tempat yang telah disediakan. Karena acara ini sesaat lagi akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari yang berbahagia ini Allah memberikan lagi kenikmatan yang luar biasa kepada kita, sehingga pada saat ini juga di dalam seminar ini Allah mempertemukan kita, memberikan ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat bagi kita untuk kesehatan pribadi dan keluarga kita, agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Baiklah, seminar pada pagi hari ini, di hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, adalah merupakan suatu seminar yang mana menuju persamaan persepsi tentang air sehat di kalangan dokter-dokter puskesmas di Kota Makassar. Ini juga berkat kerjasama antara Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan Forum Komunitas Pemerhati Penyakit Ginjal. Baiklah, di awal acara ini segera kita dengarkan sambutan dari Ketua FKPPG Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Gigi Nasir PhD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, Kepala Dinas Kesehatan Makassar, Kota Makassar atau yang mewakili, pada para pembicara dari Jakarta yang kami hormati, dan hadirin ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai. Alhamdulillah, perkenankanlah kami atas nama Ketua Forum Pemerhati sebenarnya ginjal ya, yang ada penyakit bagusnya mungkin ginjal di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Sebagaimana diketahui bahwa masalah ginjal adalah masalah yang kita tidak bisa hindari, ya. Terutama selama ini kita tahu bahwa masalah ginjal ini berhubungan dengan penyakitnya, trennya sangat meningkat, ya. Sangat meningkat. Saya ulangi, olehnya itu kami dari forum ini mengharapkan kiranya persepsi kita terhadap tantangan kita, saya tidak mengatakan masalah, tantangan kita ke depan tentang ginjal ini, kita bisa mendapatkan solusi. Sebagaimana diketahui bahwa
yang paling banyak, mohon maaf, mengalami dampak ini bagi ibu-ibu ya, perempuan. Kenapa? Karena akses untuk mendapatkan kesehatan yang perawatan yang adil bagi perempuan ini lebih banyak bagi laki-laki. Olehnya itu harapan kami kiranya hari ini bisa ada solusi ya tentang hal tersebut. Selanjutnya bahwa ibu-ibu dan bapak-bapak kita harus mengetahui bahwa segala sesuatu itu baiknya kita kita ambil moto BNI ya. Jadi sedikit-sedikit BNI ya. Yang dimaksud dengan BNI yaitu misalnya sebentar-sebentar kita makan ini kolesterol lah, inilah ya. Tapi pada hakikatnya kalau kita memegang moto BNI, ya B itu artinya batasi ya. Kita batasi makan dulu, kalau dulu makan nasi satu piring itu kan setara dengan 6 sendok makan gula. Jadi kalau makan satu piring itu langsung gula darahnya meningkat. Jadi kita harus batasi ya, apalagi kita ini yang sudah berumur. Yang N-nya itu apa kira-kira ya? Nikmati ya. Jadi kalau makan coto ya sedikit-sedikit sajalah ya. Dan imbangi dengan olahraga ya. Bukan cuma olahraga, tapi kita imbangi juga dengan berpikiran positif. Ya mohon maaf, saya pribadi ini saya baru datang karena saya pencinta air. Saya baru datang, orang di sini bilang menyelang ya, menyelam dan berenang ya, sambil makan ikan ya. Jadi olahraga itu penting ya. Jadi kita harus juga imbangi. Ya jangan kerja terus melulu ya, tapi harus kita juga olahraga. Hadirin yang ibu-ibu, hadirin yang saya muliakan, olehnya itu harapan kami sekali lagi bahwa semoga teman-teman yang mengadakan kegiatan ini bisa berdampak sangat positif untuk masyarakat dan tentunya juga untuk kita pribadi dan keluarga. Sebab tanpa pemerhati ini sulit kita mendapatkan suatu masyarakat yang sehat. Saya sebenarnya juga ini banyak sekali, bukan banyak, ada beberapa pemerhati. Salah satunya saya sebenarnya ini sudah menjadi pemulung Pak ya, pemulung. Ya. Itu masa depan saya jadi pemulung. Namanya bahasa sininya Pak Payabo Tamparang. Jadi kita ini pemerhati masalah plastik, ya. Masalah plastik. Jadi plastik itu kalau ada di laut kita berenang kita ambil, kalau di dalam kita tombak baru ambil. Sebab kalau tanpa kita siapa lagi yang akan membersihkan? Dan sebagaimana diketahui bahwa plastik itu ada yang namanya mikroplastik. Jadi hati-hati yang banyak makan ikan itu nanti hati-hati ya, biar ikan teri juga sekarang, ikan teri ya, ikan teri juga sekarang sudah ada mikroplastiknya. Jadi hati-hati, mohon ibu bapak tolong jangan isi dalamnya itu dibuang ya, karena di situ ada mikroplastik dan itu sangat berbahaya untuk trigger untuk kanker ya. Nah ini olehnya itu kami juga buat persatuan sekarang namanya gerakan ambil plastik di laut ya, Gapdila. Jadi kita memerhati sebab tentunya kalau dengan olahraga ginjal kita akan lebih sehat, setelah olahraga kita minum banyak. Nah ini barangkali yang saya bisa berikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Prof yang telah menjelaskan kegiatan-kegiatan dari EKPPG. Dan baiklah, berikut kita dengarkan laporan Ketua Panitia kepada Bapak Akmal Hadade, Sarjana Ekonomi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Bapak Kadis Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang mewakili, yang saya hormati Ibu Kadis Kesehatan Kota Madya Makassar yang saya hormati Bapak Ketua Forum Komunitas Pemerhati Ginjal Sulawesi Selatan, Bapak Formulator Air Sehat dari Jakarta yang saya hormati, Bapak dan Ibu dokter dan para bidan peserta seminar sehari yang saya hormati. Pertama-tama tentu kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, karena hari ini kita sempat melaksanakan apa yang menjadi niat kita bersama tentang bagaimana melihat ke depan tentang persepsi air yang sehat dalam kalangan puskesmas di Kota Makassar ini. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, kami perlu laporkan pada Bapak Ketua Forum Komunitas Pemerhati Ginjal bahwa alhamdulillah hari ini yang hadir selaku peserta adalah para kepala puskesmas dan para undangan di luar dari komunitas dokter. Alhamdulillah puskesmas yang hadir pada hari ini kurang lebih 46 puskesmas dan undangan umum kurang lebih 52 orang. Bapak dan Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa seminar ini dilaksanakan oleh forum komunitas dan alhamdulillah para pembicara kita ya, salah satu penemu atau formulator air kami undang dari Jakarta dan ada penanggap, alhamdulillah sudah berada juga di tempat kita, dan kita harapkan hasil dari seminar ini akan menjadi harapan kita semua. Terakhir kami ucapkan mohon maaf jika terjadi sesuatu hal yang mungkin tidak berkenan Bapak dan Ibu selama seminar pada hari ini. Mudah-mudahan itu bisa dimaafkan. Kami juga adalah manusia biasa, pasti tak luput dari kesalahan dan kehilapan. Dan terakhir pula bahwa sertifikat nanti Bapak dan Ibu sekalian kami bagikan dan kami kirimkan kepada
2 hari setelah acara ini. Kenapa? Karena ada beberapa puskesmas yang belum menyetor nama-nama yang kami minta. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Panitia yang telah memberikan satu gambaran, Bapak Akmal Hadade, Sarjana Ekonomi. Para undangan dan hadirin seminar yang berbahagia, berikut kita dengarkan sambutan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar sekaligus membuka secara resmi seminar menuju persamaan persepsi tentang air sehat di kalangan dokter puskesmas Kota Makassar yang mewakili Ibu Sulha Kuba SKM MKes. Dengan hormat kami silakan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar tidak mewakili kepada siapapun. Sekarang kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu selesai sudah semua rangkaian acara pembukaan seminar sehari di hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019. Baik, sekarang kita melangkah ke acara selanjutnya. Saya panggil moderator untuk memandu acara seminar ini kepada Bapak Aristo Akadir. Beliau ini adalah sekretaris FKPPG. Dengan hormat Pak Aristo untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini akhirnya acara yang sudah lama kita tunggu-tunggu sejak bulan Juli tahun 2019 ini, sejak diluncurkannya program Ayo Minum Air AMIR dari Kemenkes RI, FKPPG memang sudah ingin melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap hakikat daripada air sehat. Bapak Ibu sekalian, sedikit sebagai pengantar, kalau kita berbicara di kalangan dokter, barangkali persoalan air sudah dianggap selesai, sudah dianggap tidak ada masalah. Maksud saya, dokter pada umumnya sudah menganggap bahwa air itu tidak usah dipersoalkan. Ada yang menganggap bahwa efek terapinya itu
hampir tidak ada. Padahal Bapak Ibu sekalian, sebentar kita akan dengarkan bersama-sama bagaimana sebenarnya air yang sehat. Bahkan barangkali kita akan menuju pada level di mana air adalah faktor terapi nomor 1 yang ada di muka bumi. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dunia internasional sekarang, di dunia global kesehatan sekarang, air H2 itu memiliki sebuah lembaga nirlaba, sebuah institusi yang beranggotakan hampir 1000 pakar atau dokter yang ada di dunia, termasuk yang paling banyak orang dari Jepang. Bagaimana sebenarnya air ini ya? Mari kita serahkan kepada seorang formulator air minum yang hari ini sudah hadir bersama dengan kita. Namun yang sangat unik, Bapak Ibu sekalian, saya ulangi, yang sangat unik dari beliau ini, beliau itu adalah ahli gizi ternak. Ahli gizi ternak, berpengalaman mengelola kolam ikan air tawar di Jawa Barat. Konon beliau ini memiliki puluhan sampai ratusan hektar kolam ikan air tawar. Statement filosofi beliau yang biasa, statement atau filosofi beliau yang luar biasa pada hari ini kita perlu pegang. Memelihara ikan itu ternyata bukan memelihara ikan terhadap pakannya atau berbagai sejenis perangsang atau mungkin pestisida dan seterusnya, yang semuanya merupakan formula kimia sintetis. Bukan di sana masalahnya. Ternyata memelihara ikan yang benar dan baik itu dan sukses itu justru memelihara air. Jadi memelihara ikan yang sukses memelihara air. Nah, Bapak Ibu sekalian, beliau mulai mengkritisi, menganalisis bagaimana fungsi air terhadap manusia. Awalnya berawal daripada kebutuhan keluarga beliau yang ingin memberikan dampak kesehatan yang maksimal terhadap air untuk keluarga besar beliau di Jawa Barat. Akhirnya berhasil. Kemudian Bapak Ibu sekalian, beliau ini punya jamaah pengajian majelis taklim yang sangat luas di Jawa Barat. Rupanya air ini dikonsumsi dan mendapat pengakuan yang luar biasa. Testimoninya banyak sekali. Kemudian Bapak Ibu sekalian, akhirnya beliau berani menjual air ini. Nah, tetapi pada hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan semata-mata berbicara soal air. Beliau akan memperlihatkan kepada kita bagaimana air yang sehat itu. Adakah air yang sungguh-sungguh memiliki efek terapi? Baiklah Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama, kita tampilkan Bapak Insinyur Robi Sugianto. Kita berikan tepungan yang meriah. Ya, sekali lagi kita berikan tepukan yang meriah. Ya, selamat datang Pak Robi. Ya, sebelum beliau membawakan materinya sekitar 30 sampai 45 menit barangkali Bapak Ibu sekalian. Di tempat ini juga kita hadirkan 2 penanggap. Ya, 2 penanggap yang biodatanya masih di tangan beliau ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. Haji Agus Salim Abdullah. Ya, beliau dari Patologi Anatomi Universitas Hasanuddin. Saya panggilkan Bapak Dr. Agus Alim Abdullah. Kepada. Ya, beliau ini Bapak Ibu sekalian dikenal sebagai perwakilan Rumah Sakit Wahidin dan Universitas Hasanuddin untuk berbicara persoalan-persoalan hematologi di seluruh Indonesia. Kalau ada yang belum pernah melihat, inilah
tampak dan wajah Bapak Dr. Haji Agus Alim Abdullah. Yang kedua, seorang farmakologis, ya, seorang apoteker dari Unhas, juga anak muda sebagai lulusan terbaik di fakultasnya. Sekarang ini memperhatikan persoalan-persoalan air. Ya, beliau masih sangat muda, masih sangat belia. Kita tampilkan Bapak, kita panggilkan Bapak Taufikur Rahman Ishak, sarjana farmasi apoteker. Tafadhal. Ya, kalau bisa tepuk tangannya lebih. Masya Allah. Iya. Inilah orang-orang yang akan memberikan kita edukasi pada hari ini. Pak Robi akan mempresentasikan apa dan bagaimana air sehat sebenarnya. Kemudian dua orang penanggap akan memberikan tanggapan. Ya, untuk itu saya persilakan kepada Pak Robi untuk sesi pertama. Silakan. Pak Robi bisa berdiri karena memang laki-laki suka berdiri. Jadi boleh jalan-jalan, ya. Siapa tahu beliau mau mendemokan airnya dan sebagainya. Terserah Pak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di forum yang sangat luar biasa ini. Mohon maaf, kita barangkali potong dulu Pak Robi. Kita barangkali perlu break dulu Bapak Ibu sekalian, ya. Ada kopi dan air supaya lebih fit kita menghadapi ilmunya Pak Robi. Bisa ya Bu ya? Silakan. Di belakang sudah siap. Ini kesalahan panitia sebenarnya. Pak Robi masih bisa duduk kembali. Ya. Lanjut atau? Ya, ditunggu barang 5 menit. Bapak Ibu sekalian berkesempatan mengambil ininya dulu. Kemudian kita sama-sama lanjut.
Ya, Bapak Ibu barangkali bisa segera kembali ke tempat. Ya, kita bisa mulai barangkali, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, untuk kembali tempatnya masing-masing.
Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sudah bisa mulai barangkali. Oh iya, baik. Iya, iya. Ya, baik. Saya persilakan kepada Pak Robi untuk membawakan materinya. Ya, terima kasih Pak Ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Sebelumnya saya panjatkan syukur kepada Allah SWT yang telah mempertemukan kita di forum yang sangat luar biasa ini. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangan para kepala dinas, para profesor, para dokter, para kepala puskesmas, para aktivis kesehatan, para pekerja kesehatan, dan Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Saya perkenalkan, nama saya Robi Sugianto. Asal saya dari kota Bogor, tepatnya Cibinong. Kebetulan saya pemilik pabrik air kecil dan saya juga menyenangi air. Di sini kita akan coba menyamakan persepsi mengenai apa itu air minum dari sisi saya. Masukan dari para profesor, dari para dokter, dari para aktivis kesehatan, dari para ibu dan bapak sangat saya harapkan untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi, menjadi satu keseragaman bagaimana air minum yang baik untuk tubuh kita. Ya, mungkin santai saja Ibu ya, sambil makan sambil minum. Kita lanjutkan lagi karena keterbatasan waktu. Sekarang kita samakan persepsi kita. Iya, itu adalah H2O. Ya. H2O masuk ke dalam tubuh kita itu berubah atau tidak? Ya. Jadi air H2O yang masuk ke tubuh kita tidak berubah. Masuknya air, keluarnya juga tetap air. Yang berubah adalah isinya. Masuknya isinya beda, keluarnya pun isinya beda. Jadi air itu hanya pembawa, air itu hanya kurir, air itu hanya gerobak yang membawa sesuatu dari luar tubuh kita masuk ke dalam tubuh kita. Dan dari dalam tubuh kita keluar ke tubuh kita. Makanya ada pendapat seperti ini, Bapak, air itu organik atau anorganik? Air itu adalah anorganik karena air tidak menjadi apa-apa, tetap menjadi air. Ya. Oke, kita lihat di papan tulis ini, air hanya bisa berubah bentuk menjadi satu apa? Padat. Contohnya es. Kedua, cair. Contohnya air minum. Ketiga, gas atau uap. Uap air. Nah, air hanya bisa berubah menjadi 3 fase ini aja. Jadi dari padat, cair, gas, dari gas menjadi cair lagi, dari cair menjadi padat, dari padat menjadi cair, itu tukar saja. Makanya jumlah air di bumi ini selalu tetap. Jumlah air tidak berubah. Oke, kita sepakati betul ya?
sepakati bahwa air itu tidak berubah. Kita minum air, keluarnya tetap air, hanya isinya saja yang beda. Masuknya beda, keluarnya beda. Oke. Yang kedua, semua nutrisi untuk kita serap harus lewat media air. Nutrisi apa saja nutrisi? Ya mungkin di sini banyak yang lebih paham dibanding saya ya, karena saya lihat banyak profesor, banyak dokter. Tapi kita diskusi saja, mungkin kekurangan saya bisa dikoreksi. Nutrisi itu satu, karbohidrat ya, karbohidrat. Kedua, lemak. Ketiga, protein. Keempat, mineral. Kelima, vitamin. Ini adalah nutrisi yang membentuk tubuh kita. Dari kelima ini, semuanya untuk masuk ke dalam tubuh kita harus lewat air. Tidak bisa lewat minyak. Tidak bisa lewat padatan, harus lewat air. Karena usus kita menyerap nutrisi dengan 3 cara. Pertama, osmosis. Kedua, difusi. Ketiga, transport aktif. Ini harus lewat air. Nah, ada yang dimetabolis di darah, ada yang metabolis di hati. Mungkin karbohidrat dibagi menjadi 2. Ada yang fruktosa, glukosa, mungkin ada lagi maltosa, galaktosa. Nah, itu ada golongan karbohidrat. Lemak, protein, mineral, dan vitamin. Nah, di antara ini semua, ini akan dipecah menjadi bentuk yang lebih kecil dengan bantuan enzim. Ini langsung diserap. Kita sepakati ya, jadi sesuatu yang masuk dalam tubuh kita harus lewat air. Ya, oke. Yang ketiga, setiap makanan, setiap nutrisi itu ada pembatasnya. Kita makan kacang tanah itu ada pembatas. Pertama, pembatas kacang tanah yang disebut adalah anti nutrien. Kita kebanyakan makan kacang tanah, buang-buang air karena ada anti nutriennya. Kita kebanyakan makan kacang tanah yang mentah, ya, kelenjar tiroid kita bengkak karena ada anti nutriennya. Nah, cara menghilangkan anti nutrien bagaimana? Dengan cara salah satu dipanaskan. Cara yang kedua, diseimbangkan. Kita banyak makan kacang tanah supaya kelenjar tiroid kita enggak bengkak, kita kasih yodium. Itu adalah diseimbangkan. Begitupun protein, ada pembatasnya. Makanya ada protein dapat dicerna dan ada protein tidak dapat dicerna. Contoh protein yang mudah dicerna, daging, telur. Contoh protein yang sulit dicerna, darah. Darah itu walaupun proteinnya tinggi, 90% lebih, tapi tubuh kita tidak bisa mencerna. Apalagi rambut protein, kuku protein, tapi tubuh kita sulit cerna. Bulu ayam protein. Jadi kalau kita bawa ke laboratorium, bulu darah itu adalah bulu ayam itu adalah protein. Protein itu mencapai 95%, 97%. Protein mineral. Tapi tubuh kita tidak bisa serap. Ya. Itu disebut anti nutrien. Nah, di dalam air ada anti nutriennya. Ada. Jadi air selain bisa menjadi enhancer atau mempermudah proses penyerapan, air itu bisa juga sebagai inhibitor atau mempersulit proses pencernaan. Dari mana asalnya anti nutrien tersebut? Dari air atau dari lingkungan? Dari lingkungan, dari bumi, dari pencemaran kita yang kita bikin, yang tadi Pak Dokter Mansun bicarakan, mikroplastik, ya, itu adalah anti nutrien pada air. Anti nutrien itu harus kita hilangkan supaya air itu bisa menjadi air yang baik dalam tubuh kita. Pak, semua air sama? Enggak. Yang seperti Pak Aristo tadi jabarkan, mungkin di kalangan beberapa dokter, air semua sama.
memberikan efek yang sangat kecil terhadap tubuh kita? Ternyata tidak. Nah, salah satu kunci sehatnya adalah konsumsi air yang baik. Di sini kita mau diskusi bagaimana air yang baik tersebut. Ini kita lanjut lagi. Nah, sebelum itu kita samakan dulu persepsi kita mengenai air minum. Kalau kita minum teh, itu kita air minum atau bukan teh itu? Susu air minum bukan? Kopi air minum bukan? Air kelapa air minum bukan? Itu semua bukan air minum. Ya, karena ciri-ciri air minum yang pertama adalah tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Ada yang bilang, Pak, saya sudah minum air. Minumnya apa? Tiap hari saya minum teh aja. Itu artinya dia belum minum air. Pak, tiap hari saya minum soda aja. Itu artinya dia belum minum air. Tiap hari saya minum air kelapa, itu dia belum minum air. Itu ciri-ciri tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau. Yang kedua, air itu boleh diminum setiap saat. Boleh gak kita minum, misalkan minuman air kelapa setiap hari, bangun tidur air kelapa, habis makan air kelapa, malam air kelapa, kita nggak minum air putih sama sekali, boleh? Karena dia bukan air minum, ya. Tapi cairan yang bisa diminum. Jadi kita sepakati ya, air itu ya tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, dan bisa diminum setiap hari, setiap saat. Oke, sepakat ya. Yang kedua yang kita mau sepakati lagi adalah bahwa yang ada pH-nya, jadi air itu ada pH. Itu cuman di air. Pak, di tanah ada pH-nya. Betul, tapi harus kita kasih air dulu baru kita uji pH-nya. Ya, jadi pH itu hanya ada di air. Kok bisa sih ada di air? Ya mungkin sebagian sudah tahu, tapi saya coba jelaskan lagi. Air itu molekulnya adalah H2O. Ya. Ada yang bilang terbentuk dari hidrogen plus oksigen. Kira-kira betul atau salah? H plus O2. Ini adalah air terbentuk dari hidrogen dan oksigen. Kedua-duanya adalah gas. Betul ya? Kedua-duanya ada gas. Pertanyaan saya, ada nggak yang bisa memecah air menjadi hidrogen dan oksigen? Ada yang pernah dengar tidak? Ada seorang yang bisa memecah air menjadi hidrogen dan oksigen, atau membuat air dari hidrogen dan oksigen. Ada yang bisa tidak? Ada yang pernah dengar tidak? Saya belum pernah dengar. Ada seorang ahli yang bisa membuat air atau memecah air menjadi hidrogen dan oksigen. Saya belum pernah dengar. Jadi air itu diciptakan. Allah menciptakan air, molekul air. Jadi sangat sulit merubah molekul air. Setuju atau tidak? Ada yang pernah dengar? Pak, ada ahli yang bisa membuat air. Pak, ada ahli yang bisa memecahkan air menjadi hidrogen dan oksigen. Kita sepakati saat ini belum ada ya. Mungkin nanti ada, saya juga kurang paham karena teknologi selalu berkembang. Atau ada yang saya belum tahu, saya juga mohon maaf. Nah, air itu adalah gabungan dari hidrogen plus oksigen karena H2O. Tapi kita tidak bisa pisah dan kita tidak bisa bikin. Ya. Molekul air ini membentuk satu kelompok yang disebut cluster air. Ya. Dan kelompok itu akan membuat tegangan permukaan. Bayangkan saja pesawat kalau jatuh di dalam air itu pecah. Walaupun air itu kan lembut ya, tapi kenapa dihantam pesawat yang pecah? Karena tegangan permukaan. Semakin keras dihantam, semakin keras juga tegangan permukaannya itu. Bagaimana cara kita memecah tegangan permukaan? Dikoyak-koyak. Jadi kalau pesawat itu masuknya pelan, dia nggak akan pecah. Jadi kita pelan-pelan koyak, dia tegangan permukaannya pecah. Tapi kita hantam kenceng, makin hantam balik. Itulah tegangan permukaan pada ya. Jadi air memiliki tegangan permukaan karena ikatan molekulnya yang kuat ya. Nah, di antara molekul air tersebut
akan terionisasi menjadi H+ dan OH-. Nah, di sini mulai pH. Nah, jumlahnya berapa sih air murni itu? H+-nya 1/10 juta bagian atau 10⁻⁷. OH- juga sama, 1/10 juta bagian atau 10⁻⁷. Ya. Sehingga pH air 7 atau netral. Oke. Kita sepakati ya, pH air murni netral ya. Ya. 10⁻⁷ ketetapannya adalah 10⁻⁷ per 10⁻⁷ sama dengan 10⁻⁴. Ini ada ketetapan untuk air. Bahan kimia beda kan? Untuk air minum ya. Ketetapannya adalah itu. Nah, dari mana sih pH itu berasal? Begitu ada sesuatu yang masuk, dia akan merubah ion H+ dan ion OH-. Disitulah mulai adanya pH. Nah, sesuatu yang masuk itu katakanlah HCl, dia akan merubah menjadi H+-nya 10⁻⁴. Ya. OH-nya berapa? 10⁻⁻10 dong. Kan ketetapannya 14 ya. Nah, pH-nya berapa? pH-nya 4. Asam. Tambah banyak HCl-nya, pH-nya makin turun. Ya, makanya asam lambung itu pH-nya mencapai 2 karena HCl-nya dipompa terus keluar. Kalau air itu dimasukkan katakanlah natrium, ya, pH-nya akan bergeser. Air netral ya, kita masukkan natrium, OH-nya sama dengan 10⁻⁴. H+-nya berapa? 10⁻⁻10. pH-nya berapa? 10, karena pH melihat ion hidrogen. Basah jadi. Ya, menjadi basah atau alkali. Nah, sekarang kita lihat lagi. 7 netral. pH 7 netral. pH di atas 7 basah atau alkali. pH di bawah 7 asam atau asid. Ya, setuju ya sampai di sini. Nah, di internet banyak kita baca, Bapak dan Ibu. Pak, air alkali bisa merusak lambung. Pak, air pH tinggi bisa merusak lambung. Pak, air pH tinggi beracun. Pak, air pH tinggi bisa merusak ginjal. Pertanyaannya, betul atau salah? Kita sepakati ya. Salah. Yang merusak adalah isinya, bukan pH-nya. pH-nya ngikut. Ya, contohnya, ya, air soda pH-nya 4. Boleh gak kita minum? Boleh. Itu dijual kok. Ya, H2SO4 pH-nya 4. Boleh gak kita minum? Tidak. Karena isinya adalah asam sulfat. Betul ya? Air hujan boleh kita minum, tidak apa-apa kok. Ya, cuman memang ada racun-racun yang lain, misalkan sulfurnya, CO2-nya segala macam. Terus air kita kasih CO2, air murni, pH-nya turun mencapai 4. Boleh kita minum nggak? Boleh. Karena lambung kita tidak menyerap gas. Kalau menyerap gas, kita minum soda, pingsan. Betul ya? Bapak dan Ibu ya? Ya. Jadi banyak hal yang salah menurut saya. Cara edukasi air menurut saya banyak yang salah. Pak, air pH tinggi nggak boleh minum obat. Salah. Yang membatasi obat bukan pH, tapi isinya. Air kelapa boleh nggak diminum dengan obat? Kira-kira Bapak boleh nggak diminum dengan obat air kelapa? Pak, minum obat pakai air kelapa. Saya belum pernah dengar sih.
Padahal air kelapa pH-nya kita bisa bikin netral. Pak, air kelapa pH-nya 6,8, Pak, air kelapa pH-nya 5, Pak, air kelapa pH-nya 5. Oke, air tanpa mineral pH-nya juga 5. Tapi air kelapa kenapa nggak boleh minum obat? Karena isinya banyak kandungan elektrolitnya yang akan mengikat obat sehingga tidak bekerja. Setuju ya? Jadi kita sepakati bahwa yang merusak air itu bukan pH-nya, tapi isinya. pH tinggi boleh diminum tidak? Boleh. Asal isinya itu baik. pH tinggi itu akan menjadi racun, betul atau tidak? Betul. Kalau isinya adalah racun. Sekarang kita coba mempelajari air pH tinggi mana yang boleh kita minum. Boleh kita minum setiap hari, ya. Boleh kita minum kapan saja, ya. Boleh kita dari usia segala usia, dari bayi kalau sudah boleh minum air sampai dengan usia lanjut tetap boleh diminum. Itu air pH tinggi yang baik. Oke. Kita langsung aja. Nah, kita sepakati juga bahwa air itu bersifat ampoter. Ya, mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu, saya hanya mereview saja. Kenapa saya bilang ampoter? Air itu bisa sebagai media asam dan basa. Jadi air bisa menjadi asam, bisa menjadi basa. Ampoter. Protein juga, beberapa protein juga ampoter. Ya. Susu ampoter. Sifat ampoter pada air ini harus kita pertahankan menurut saya. Kenapa? Karena dia sebagai media reaksi asam dan basa. Kalau ada Pak, ini pH air tinggi Pak, kuat, ini air berarti bagus sekali. Betul atau salah? Salah. Bagus dari segi laboratorium, dari segi tubuh kita enggak. Ya. Air yang baik walaupun pH-nya tinggi, dia tetap mudah menjadi asam. Nah, di sini saya mau coba demokan. Sebelum saya demo, saya coba persamaan persepsi dulu. Nah, Pak, air alkali tidak boleh diminum. Seperti kita sepakati, itu adalah salah. Ya. Alkalinitas dengan alkali adalah sesuatu yang berbeda. Seperti kita lihat, alkali itu dibentuk oleh apa? Ion. Alkalinitas dibentuk oleh bikarbonat. Jadi kemampuan air untuk mempertahankan pH. Nah, ini coba kita lihat ya, apa itu sifat ampoter pada air. Di sini ada beberapa botol air, sengaja botolnya beda-beda supaya kita bisa tahu. Ini kita mau coba lihat segi apa itu alkali, apa itu alkalinitas. Sebelum kita uji pH, apa sih cara kita lihat pH? Bagaimana caranya sih? Ya, ada cara alami dengan pakai daun kol, pakai apa? Tapi kebanyakan di laboratorium pakai cara kimia. Yang pertama apa? Kertas lakmus dimasukin di mana yang sama dengan warna. Yang kedua, pH digital. Celupin keluar angka. Ya. Yang ketiga, tetes pH.
pH yang diteteskan. Misalkan pakai penolpetarain, pakai BTB, pakai methyl red, methyl orange. Nah sekarang kita lihat pH-nya. pH-nya. Saya tuangkan pH-nya. Nah, di sini ada 2 buah air. Yang satu warnanya hijau, yang satu warnanya keungu-unguan. Tinggi mana pH-nya? Ungu, sepakat ya? Ya, ungu ya. Ini pH-nya sekitar 10, ini pH-nya sekitar 7 sampai dengan 8. Oke. Ini saya kasih CO2. Kenapa saya kasih CO2? Karena CO2 adalah asam lemah. Ya. Nah, tubuh kita membuang CO2 untuk mempertahankan salah satunya adalah pH darah. Sekarang saya tiup ya, saya kasih asam ya, saya kasih asam lemah. Saya tiup. Nah, mana yang pH-nya lebih turun dulu? Yang ungu, mestinya yang hijau. Kenapa? Karena ini ada alkalinitasnya, ada bikarbonatnya. Ini nggak ada bikarbonatnya, atau sedikit sekali. Nah, ini adalah air pH tinggi, ini adalah alkalinitas pada air. Jadi kita bisa bedakan ya, antara alkalinitas pada air dan pH tinggi. Pertanyaan saya, ada yang bilang, Pak, air pH tinggi merusak lambung. Kenapa? Karena pH lambung kita asam. Oke, yang merusak lambung pH-nya atau isinya? Isinya, bukan pH-nya. pH nggak merusak lambung. Ini walaupun pH-nya tinggi, masuk lambung mudah jadi asam. Setuju ya? Sepakat tidak? Nanti kalau di diskusi bisa kita diskusi. Karena intinya saat ini adalah air apa yang paling baik untuk kita minum. Karena air untuk organisme hidup, untuk makhluk hidup berbeda-beda. Kita lihat ikan, dari hulu sampai muara, jenisnya sama tidak? Beda. Di hulu ikannya jenis ikan-ikan tetra, ikan-ikan air lunak, ya. Makin ke bawah jenis-jenis ikan air keras, air yang hot water. Ya, artinya tiap ikan aja membutuhkan air yang beda. Artinya tubuh manusia juga membutuhkan air yang spesifik. Jadi bagaimana air itu bisa menyehatkan kita? Selama ini kan kita minum asal minum air, asal minum air, asal minum air. Ya. Nah, di sini adalah tugas kita untuk melihat air mana yang sehat untuk tubuh kita. Oke. Nah, lambung kita asam. Artinya begitu kita minum air, dia harus cepat menjadi asam. Jadi enggak pengaruh pH. Yang pengaruh adalah alkalinitas pada air. Jadi pH dan alkalinitas, ya, alkali dengan alkalinitas adalah dua hal yang berbeda. pH tinggi dibentuk oleh ion ohamin. Alkalinitas dibentuk oleh bikarbonat, ion ohamin, dan beberapa mineral. Tapi paling besar adalah bikarbonat atau HCO3. Contoh bikarbonat adalah soda kue. Ini adalah bikarbonat. Nah, terus ada yang pernah tanya ke saya, Pak, tubuh kita butuh bikarbonat untuk membuat pH darah kita itu tidak cepat menjadi asam dan tidak cepat menjadi basa. Nah, bikarbonat di tubuh kita, ya, menurut saya tidak perlu kita masukkan dari luar. Kenapa tidak bisa masukkan dari luar? Karena tubuh kita bisa membentuk bikarbonat. Dari mana? Dari air dan CO2. Airnya pun saat ini masih belum yakin nih, dari molekul air atau dari ion pada air. Jadi begitu air bertemu dengan CO2 dengan bantuan enzim, kalau nggak salah enzimnya namanya karbonat anhidrase atau anhidrase karbonat, dia akan menjadi HCO3 dan dia akan bergeser. Pada saat dia basah, dia akan menjadi asam karbonat H2CO3. Begitu dia membutuhkan basah, ionnya dilepas, dia akan menjadi HCO3. Jadi itu cara darah kita mempertahankan pH-nya. Selain dari membuang CO2, selain dari ginjal melepaskan
ion OH- atau mineral alkali ke dalam darah. Nah, itu cara mempertahankan diri. Kita sepakati lambung kita asam. Nah, antara lambung dengan usus ya itu ada krepnya. Nanti ini jadi bahan diskusi, ada krepnya. Nah, krepnya itu buka tutup. Nah, yang memerintahkan krep itu buka tutup siapa? Sphincter pylori, Pak. Sphincter pylori antara lambung. Oh iya. Nah, jadi yang memerintahkan buka tutup pilorik atau pylorus itu adalah asam dan basa. Jadi pada saat lambung kita asamnya cukup, pylorus itu terbuka ke dalam usus 12 jari. Ya, setelah pH-nya kurang lagi dia nutup, buka, tutup. Seperti itulah kerjanya. Nah, begitu sampai usus 12 jari, cimus atau bubur nutrisi yang sudah diolah oleh lambung itu, ya, dalam bentuk bubur itu, pH-nya harus naik atau tetap asam? Harus naik. Karena kalau asam, ya usus kita sobek. Usus kita kan nggak ada perlindungan asam, yang ada perlindungan hanya lambung. Ya. Usus kita akan sobek. Yang pertama usus kita akan sobek. Yang kedua, enzim yang bekerja pada lingkungan basah tidak bisa bekerja. Karena enzim kan ada yang bekerja pada lingkungan asam, ada yang bekerja pada lingkungan basah. Makanya kotoran manusia itu pH-nya nggak 2. 5, 6, 7, enggak bisa 2. Kenapa? Kalau 2 itu mungkin pada saat kita mencret itu 2, mungkin. Karena berjalan aja. Tidak ada waktu untuk membasahkan. Oke. Nah, kita lihat sifat amfoter. Tadi kan kita lihat alkalinitas ya. Sekarang kita lihat sifat amfoter. Katakanlah ini saya tiup lagi ya. Artinya katakan ini pH-nya 2 sudah bisa masuk lambung, ini belum bisa masuk lambung. Karena pH-nya belum 2. Kita samakan duluan. Ya, kurang lebihnya udah hampir sama ya, tapi masih tinggian ini sedikit ya. Nah, begitu makanan itu masuk usus 12 jari, pankreas kita memompa, mengeluarkan bikarbonat. Ada yang bilang NaHCO3, ada yang bilang bikarbonat aja, ada yang bilang natrium bikarbonat. Nah, itu nanti mungkin yang para dokter yang lebih paham mengenai itu. Jadi pokoknya yang penting si cimus itu harus pH-nya harus naik aja. Ada yang bilang 8,8, ada yang bilang 8,5. Kita tiap orang beda-beda ya. Nah, kita coba naikkan dengan memakai abu rokok. Abu rokok itu kalium. Ya, abu rokok itu tidak membentuk alkalinitas. Dia hanya menaikkan pH. Kita kasih abu rokok. Abu rokok bisa, ya. Terus abu gosok bisa. Ya. Pokoknya kita cari yang basahnya lemah. Saya kasih abu rokok sedikit, saya aduk. Asumsinya Pak, abu rokok ini bikarbonat. Yang pankreas keluarkan. Saya kasih jumlahnya sama ya. Ini sama-sama 2. Ini sama-sama 2. Nah, nanti bisa dicoba di rumah. Mana yang pH-nya lebih naik? Air yang ini dong. Nah, itu adalah sifat amfoter pada air. Nah, bayangkan kalau kita minum air, ini menurut saya, ya, yang tidak mempunyai sifat amfoter, berapa banyak pankreas harus mengeluarkan basah atau alkalin. Terus dia memompa supaya pH-nya naik di makanan. Karena kalau pH-nya nggak naik, nggak jalan. Ya, nah, begitu pankreas mengeluarkan pH yang untuk mem-pH-kan makanan, dia akan menderita asam. Kenapa? Karena cadangan alkali dia habis. Ya. Makanya ada teori pankreas itu akan tersakiti atau rusak pada saat kondisinya asam. Ya, itu ada sifat amfoter pada air. Nah, ternyata air itu ada pembatasnya ya, dari pH, alkalinitas, mineral, ya mineral pun ada banyak. Ya, ada mineral makro, mineral mikro, trace mineral. Nah, banyak air Pak. Air saya mempunyai trace mineral yang sangat banyak. Ya, kandungannya trace mineralnya tinggi. Kita campurin di air minum. Salah atau betul? Salah.
udah tahu tes mineral kok diisi yang banyak, jadi beracun. Ya, contohnya tes mineral, katakanlah selenium. Ya. Selenium itu bagus untuk aktivator enzim, ya. Tapi bila berlebih akan jadi racun. Nah, karena kita pengen bagus, kita masukin selenium, kita minum selenium banyak. Yang ada bukan kita sehat, jadi keracunan. Mineral juga berbagai macam. Terus ada lagi namanya kesadahan. Kesadahan pada air. Kesadahan pada air yang kita bisa lihat adalah apa? Membentuk busa pada sabun. Jadi pada air sadar, air itu tidak bisa membentuk busa. Kita mandi, kita guyur, busanya langsung nggak ada. Mandi, kita guyur, busanya nggak ada. Nah, pertanyaan kita lebih baik minum air sadar atau air tanpa kesadahan, atau yang kesadahan rendah atau yang kesadahannya tinggi. Nah, di sini kita bisa pikirkan sama-sama ya. Air apa yang bagus? Air kesadahan rendah atau kesadahan tinggi? Atau air yang mempunyai kesadahan tertentu dan terukur yang baik untuk tubuh kita. Nah, saya hanya melihat bahwa kesadahan itu dibentuk oleh mineral. Mineral yang membentuk kesadahan yang paling utama adalah magnesium dan kalsium. Makanya ada alat disebut pelembut air. Alat pelembut air itu memisahkan atau menarik magnesium dan kalsium, sehingga air itu menjadi air soft water. Nah, biasanya dipakai oleh laundry. Bayangkan aja, dikasih sabun nggak berbusa-busa, bagaimana bisa membersihkan? Kerugian buat dia. Nah, airnya itu dibikin soft dulu, baru dikasih deterjen, baru berbusa. Ya, sehingga mereka lebih hemat deterjen. Itu salah satu ciri kesadahan. Nah, kesadahan itu dibentuk oleh magnesium dan kalsium. Nah, makanya ada yang bilang, Pak, air alkali nggak bagus untuk ginjal. Karena apa? Kadar mineralnya tinggi, magnesium kalsiumnya tinggi. Belum tentu. Kan tadi saya bilang, air alkali dibentuk oleh ion loh. Air alkali dibentuk oleh ion. Alkalinitas dibentuk oleh bikarbonat. Nah, kesadahan dibentuk oleh mineral. Jadi antara kesadahan dengan pH tinggi sesuatu yang beda. Ya kan seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan kesadahan dengan pH tinggi itu sesuatu yang berbeda. Nah, di dalam air itu ya ada dua, Pak. Yang terlarut dan yang terionisasi. Ya. Nah, itu disebut larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang begitu dimasukkan air, sesuatu dimasukkan air akan terionisasi. Itu disebut larutan elektrolit. Larutan non-elektrolit bila dimasukkan ke dalam air, dia tidak terionisasi. Contoh larutan elektrolit adalah air murni kita masukkan garam. Dia akan terionisasi sempurna menjadi NaCl. Nah, begitu kita masukkan listrik, nyalanya besar. Ya, karena elektrolit. Ya, elektrolit itu seperti kayak batu yang ditaruh di dalam air. Dikasih listrik, batunya itu cepat nyampe. Makin banyak batunya, kita makin gampang jalan. Nah, sedangkan yang terlarut seperti gula. Kita masukkan dalam air, gulanya nggak ada, tapi elektrolitnya tidak naik. Alat ukurnya adalah apa? Conductivity. Nah, kita punya alat conductivity. Nah, ini ada alat conductivity yang sudah dibikin menjadi satuannya ppm. Ya, jadi ini alat bisa dipakai untuk mengukur TDS pada air. Dengan dikalikan 0,55 sampai dengan 0,75 dari nilai conductivity. Nah, sekarang kita lihat apakah itu air yang bersifat elektrolit dan yang terlarut. Dituangkan, Pak, dengan jumlah yang sama. Setengah boleh. Ini enggak, yang ini aja, Pak. Airnya sama. Jangan ini, yang ini aja. Nah, ini adalah air tanpa mineral. Oke. Kita lihat TDS-nya berapa? Bisa minta tolong ditulisin, Pak, TDS-nya. Ini sebetulnya alat ukur conductivity yang sudah diekuivalenckan dengan TDS. Itu TDS-nya 0. Ini alat kerja nih. Ada lagi? Semua. Ini yang mana? Oh, iya. Rusak.
Ini kita lihat TDS-nya 15 ya. Ini kita lihat TDS-nya juga 15 ya. Sama ya. TDS-nya 15. Nah, atau supaya sama, saya cek ulang. Ya 16 naik 1. Ya 16 sama. Kenapa naik? Mungkin di gelasnya cucinya nggak bersih. Ya, jadi dia naik. Nah, saya tulis lagi. Ini TDS awalnya 16 ppm. Nah, sekarang saya kasih garam. Saya kasih garam, ini garam. Sedikit ya. Sedikit aja. Oke, ini saya kasih garam sedikit. Saya aduk. Nah, ini saya kasih gula. Saya kasih gula. Nah, gulanya cukup banyak ya. Garamnya cuma sedikit ya. Gulanya saya kasih cukup banyak, garamnya cuma sedikit. Ini saya aduk. Aduk. Nah, yang garam yang gula saya tes TDS-nya. Saya lihat yang gula itu, oh, salah ini yang rusak. Oh, ini dia. Boleh yang mau maju ke depan silakan. Yang mau maju ke depan melihat. Mau lihat ke depan? Ya, kita lihat aja apa yang terjadi. Nah, ini saya lihat TDS-nya 19. Jadi gula 19. Ini kan TDS awal 16 ppm, gula menjadi 19 ppm. Nah, garam, kita lihat sekarang garam. Wah, tinggi sekali ya. 571. No, masih naik. Oke, 580. 580 ppm. Nah, artinya di sini gula adalah larutan non elektrolit, garam adalah larutan elektrolit. Itu cara membedakan. Sampai jam berapa? Masih ada 10 menit, Pak. Itu salah satu karakter yang ada di dalam air. Nah, terus ada yang tanya kepada saya, Pak, ada di internet, di iklan air minum, ya, air itu heksagonal. Air heksagonal itu mudah diserap oleh tubuh. Pertanyaannya betul atau salah? Salah. Heksagonal itu bentuk bukan ukuran. Heksagonal itu bentuk segi 6. Heksagonal bukan ukuran. Jadi heksagonal mudah diserap oleh tubuh? Enggak. Dia bentuk kok, bukan ukuran. Nah, tubuh kita bisa menyerap air karena air itu sangat kecil sekali ukurannya, di bawah 0,0001 mikron. Bayangin aja, protein kita bisa serap, glukosa kita bisa serap, lemak kita bisa serap, masa air kita nggak bisa serap? Jadi nggak ada urusannya dengan heksagonal. Semua air bisa diserap oleh tubuh dengan sama baiknya, tergantung pembatasnya, bukan bentuknya.
Bayang ya? Pak, air hexagonal bisa diserap, air hexagonal bisa mengobati. Enggak. Bentuk itu. Bentuknya hexagonal itu pun kalau air itu ada mineralnya. Karena yang membentuk hexagonal itu adalah mineral pada air. Tapi nggak ada hubungannya dengan penyerapan. Nah, terus ada yang tanya lagi, Pak, bagus air yang oksigen tinggi atau yang oksigennya rendah? Ini menurut saya nggak ada hubungannya juga. Kenapa? Lambung kita nggak didesain untuk menyerap oksigen. Ya, yang menyerap oksigen adalah paru-paru kita. Napas masuk paru-paru, dibawa oleh hemoglobin, diadakan ke seluruh tubuh, hemoglobin membawa CO2, dibuang lagi lewat paru-paru, terus saya sirkulasinya seperti itu. Ya. Kalau lambung kita bisa menyerap gas, kita minum soda, ya pingsan. Mungkin kita nggak sendawa, mungkin kita nggak buang angin, karena udah habis selesai di lambung kita gas tersebut. Ya, jadi nggak ada hubungannya. Pak, ada yang jual oksigen tinggi, nggak apa-apa, sah-sah aja. Ada yang jual air manis juga kok, ada yang jual air gurih juga kok, ada yang jual air asam juga kok, nggak apa-apa. Kalau kita senang minum ya silakan aja minum. Ya, tapi buat tubuh kita, menurut saya tidak ada efeknya, karena lambung kita tidak menyerap gas. Terus ada lagi yang bilang, Pak, terapi air, kita harus minum air pagi-pagi itu sekitar 2 botol. Salah atau betul biar kita sehat? Salah juga. Tergantung berat badan kita, tergantung kondisi tubuh kita sedang dehidrasi atau tidak. Yang penting minum air itu adalah ad libitum. Artinya apa? Sesuai yang tubuh kita nyaman. Pagi-pagi kita nyaman minum 100 ml ya berhenti udah. Jangan diterusin kecuali kita mau terapi air. Saya mau minum air banyak supaya buang air seni saya banyak pagi-pagi. Ya silakan. Ya, kalau punya tujuan silakan. Tapi kalau nggak ada tujuan, minum air sesuai dengan yang diinginkan tubuh. Seperti saya nih, kan presentasi nih. Wah, air saya pasti keluar. Karena air keluar lewat 3 cara. Pertama lewat urin, kedua lewat keringat, ketiga lewat napas. Lewat mulut juga keluar. Nah, pada saat saya presentasi begini, air itu keluar loh lewat mulut. Artinya saya butuh air. Nah, saya minum. Saya minum Pak ya. Boleh minta air minum. Artinya saya minum. Nah, minum itu sesuai apa? Kebutuhan. Kita haus ya kita minum, kita nggak haus ya jangan. Tapi ada ukuran standar. Bapak dan Ibu, praktisi kesehatan sudah tahu. Minimal air yang harus kita minum adalah 0,03 kali berat badan. Jadi untuk yang berat badannya 100 kilo, ya minumnya 3 liter. Iya. Barangkali sudah harus mengarah pada kesimpulan Pak Robi. Iya. Kira-kira pilihan untuk yang dimaksud dengan air terbaik menurut Bapak? Ya, ya. Pertama, ya, saya minum dulu ya Pak ya. Nah, dari uraian saya tadi, jadi kalau salah, saya mohon koreksinya. Kalau kurang pas, mohon bantuan masukannya. Oke, tubuh kita itu, ya, yang membuang racun dalam tubuh kita itu air. Kita nggak mungkin makan pasir untuk buang racun dalam darah kita. Artinya yang bisa buang itu adalah air. Lewat air seni, lewat napas, lewat angin. Kita membuang limbah tubuh itu lewat air. Kita memasukkan sesuatu ke dalam tubuh itu lewat air. Nah, karena air itu adalah seperti di awal tadi, kurir pembawa. Masuknya beda, keluarnya beda, airnya tetap sama. Ya mungkin ceritanya akan panjang lagi. Nah, karena keterbatasan waktu, ya saya menyingkat kesimpulannya. Menurut saya, air yang baik, 1, bersifat ampoter. Memang itu sifat dasar air. Bersifat ampoter, mudah menjadi asam dan mudah menjadi basah. Yang kedua, tidak membawa sesuatu yang buruk ke dalam tubuh kita. Karena kalau membawa sesuatu yang buruk ke dalam tubuh kita, maka air tersebut selain mengeluarkan limbah dalam tubuh kita, dia juga harus ngurusin diri dia sendiri. Sesuatu yang jelek yang dia bawa. Pak, yang dibawa kan cuma sedikit, yang banyak kan airnya. Oke, airmu ini kita kasih alkohol 7%, alkoholnya cuma 7% loh.
Tapi mempengaruhi tubuh kita tidak? Mempengaruhi. Ya, 7% itu akan merusak semua komponen air dan tubuh kita. Jadi walaupun sedikit tetap rusak. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang membatasi kerja air atau anti nutrien pada air. Yang ketiga, memiliki mineral yang seimbang. Ya, yang seimbang. Nah, mineral alkali itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Logam berat, air raksa, aluminium itu golongan mineral alkali. Makanya ada yang bilang, Pak, air alkali itu mengandung logam berat. Iya, betul. Kalau isinya itu aluminium, air raksa, ya, logam berat, kadmium, itu akan jadi air itu teracuni. Nah, Pak, air alkali baik, iya, kalau isinya itu magnesium, kalsium, natrium, kalium, ya, dengan jumlah yang seimbang. Jadi mempunyai mineral yang seimbang. Nah, Pak, bagus air yang punya mineral atau tidak? Oh iya, karena penyerapan kita butuh kesadahan. Yang keempat, mempunyai kesadahan yang sesuai supaya proses osmosis dan difusi di lambung kita itu, di usus kita itu bekerja. Yang kelima, ya, bisa diminum setiap hari. Pak, air ini nggak boleh diminum setiap hari, nggak boleh sama obat, ya jelas bukan air minum. Air minum boleh diminum setiap hari dan boleh diminum dengan obat. Ya, ya, menurut saya, ya, memiliki bikarbonat yang sedikit. Karena kalau air yang bikarbonatnya tinggi, biasanya kita minum agak mual. Nah, begitu kita minum air bikarbonat tinggi, lambung akan mengeluarkan HCl lebih banyak lagi, kerja pankreas juga akan lebih berat lagi. Nah, mungkin itu kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Segala masukan dan koreksinya sangat saya harapkan. Untuk sesi ini saya sudahi. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Moderator, kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan untuk mendengarkan presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Saya barangkali karena berada di belakang Bapak Ibu sekalian tidak melihat ekspresi langsung dari beliau membawakan materi sehingga agak sulit mendapatkan kesimpulan. Ya, paling tidak saya menangkap bahwa air alkali yang selama ini kita dengung-dengungkan sebagai air yang bisa menyelesaikan persoalan, ternyata oleh Pak Robi tidak mesti seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang menjadi kesimpulan terakhir, di mana air sebaiknya memiliki 6 faktor. Kita ketahui bahwa Pak Robi ini adalah seorang formulator air minum sehat yang tentu saja memformulasi air minumnya ini berdasarkan 6 variabel ini. Yang pertama disebutkan bahwa sebaiknya air itu bersifat ampoter, air yang kira-kira bersifat mirip-mirip bunglon barangkali maksudnya, ya, yang bisa bersifat basah dan bisa bersifat asam. Tadi kita melihat demo, saya lihat dari belakang Bapak Ibu sekalian, ada yang memang sudah alkalinya cukup tinggi, warnanya ungu. Ada yang barangkali agak netral, sekitar 7, yang tadi mungkin hampir 8-9. Tapi ketika ditiup, kita sama-sama melihat, saya lihat dari belakang, justru yang bersifat alkali tinggi tadi yang lebih cepat jadi asam. Yang sudah netral justru bertahan untuk tidak segera asam. Artinya yang hijau tadi memiliki sifat mempertahankan keasamannya. Itu yang saya tangkap, Pak. Karena air yang mempertahankan sifat keasamannya ini oleh lambung itu tentu memberatkan lambung dan memproduksi lebih banyak bikarbonat untuk dinetralkan. Tadi beliau mengungkapkan bahwa ternyata makanan yang akan dilanjutkan ke duodenum itu harus sudah bersifat basah.
tidak asam lagi. Mengingat dinding daripada duodenum itu lebih tipis sehingga tidak mungkin asam. Jadi sphincter pylori tadi tidak mungkin terbuka kalau tidak basah. Dan yang memberikan basah itu adalah bikarbonat tadi. Kalau dia mempertahankan asamnya, begitu saya tangkap. Kalau dia cenderung mempertahankan asam, tingkat pH asamnya tadi, ini yang dimaksud dengan kemampuan air mempertahankan pH-nya. Nah, sementara air yang Pak Robi tiup agak alkali tadi, begitu ditiup, dia lebih cepat menjadi asam. Berarti menghemat bikarbonat. Kalau saya tidak salah yang memproduksi bikarbonat ini adalah pankreas. Di masa depan air yang bersifat mempertahankan alkalinya ini akan mengancam pankreas. Wah, saya jadi penanggap. Oke, itu yang pertama, apoter. Kemudian tidak membawa sesuatu yang buruk. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, air itu adalah bermuatan atom H dan O. Atom H ini adalah atom yang paling kecil dalam struktur kimia, dia nomor 1, lebih kecil daripada helium. Sehingga Bapak Ibu sekalian memungkinkan memang masuk ke inti sel sekalipun air itu. Jadi kalau air yang memang bisa masuk sampai ke inti sel, sampai ke DNA ini membawa sesuatu yang buruk, memang celaka Bapak Ibu sekalian, kira-kira begitu. Jadi janganlah air kita itu membawa sesuatu yang buruk. Yang ketiga, memiliki mineral yang seimbang. Yang keempat, memiliki kesadahan yang sesuai. Yang kelima, Pak, setelah kesadahan, yang keenam, memiliki sedikit bikarbonat. Ya. Yang kelima, memiliki bikarbonat yang terukur. Nah itu nanti kita bisa cari. Jadi setiap makhluk hidup butuh air yang beda-beda. Ikan pun butuh air yang beda-beda. Artinya manusia pun butuh air yang berbeda. Kita mau membuat air yang baik untuk tubuh kita. Artinya apa? Kita harus punya standarisasi. Kita bikin sabun aja, airnya beda aja, hasilnya beda. Ya, cara infus saja harus pakai air yang berbeda. Kalau pakai air, ini ada air kita kasih NaCl, kita infusin juga nggak bisa. Jadi semua itu harus dilihat mana yang baik untuk tubuh, mana yang tidak. Ya. Sementara ini yang saya lihat adalah seperti itu. Jadi harus bercepatan poter, memiliki mineral, kan memiliki kesadaran yang terukur, memiliki alkalinitas yang terukur, nggak terlalu tinggi-tinggi juga, terus boleh diminum setiap hari, ya bisa tidak memasukkan sesuatu yang berbahaya ke dalam tubuh kita, memiliki mineral yang seimbang, kira-kira seperti itu, ciri-ciri yang baik. Ya. Pak Robi, saya lihat ini ada air Izaura, Pak. Apa ini yang Bapak formulasi, Pak? Iya, kebetulan untuk mewadahi yang saya inginkan, saya membuat air. Nah, pada saat saya membuat air, itu memang untuk teman-teman saya aja. Jadi saya tidak bikin pabrik, karena saya pikir agak repot ya. Terus juga nggak tahu kepikiran juga, karena saya hobinya ternak ikan. Jadi saya hanya ternak aja waktu itu, ternak ikan, ternak ayam, ternak burung. Nah, begitu saya bikin air ternyata banyak yang beli. Banyak yang beli, ya mulai saya tingkatkan produksinya, sampai alhamdulillah sampai hari ini ya cukup banyak air yang saya buat, termasuk air minum hijau. Nah ini adalah salah satu air minum yang saya buat. Ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita ingin tampilkan dua penanggap kita. Ya, yang pertama Bapak Dr. Haji Agus Alim Abdullah. Beliau dari bagian patologi klinik Unhas ya, Universitas Hasanuddin. Silakan Pak Dokter.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini molekulnya terlalu besar. Tolong Tes. tes. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak narasumber, kemudian panitia pelaksana, tiada kalimat yang paling bagus kita dengarkan kecuali kalimat ilahi, karena itu suatu kebenaran yang mutlak. Karena kita pada saat ini mengangkat satu tema mengenai air, jadi izinkan saya untuk membacakan satu ayat menyangkut air. Dalam surah Al-Baqarah ayat 22 disebutkan 22. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'a fa akhraja bihi min samarati rizqin lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Nanti artinya cari sendiri. Ini menyangkut air, bahwa itu air itu seperti disampaikan tadi Pak Robi, bahwa air itu diciptakan memang. Jadi ayat ini ternyata Pak Robi bilang tadi itu sulit, kita sangat sulit ya kita membentuk air maupun memecahkan molekul air kemudian membentuk lagi air, itu sangat sulit. Itu jadi memang Al-Quran sebenarnya sumber ilmiah. Jadi itu yang pertama, bahwa air itu memang diciptakan oleh Allah, diturunkan untuk kehidupan. Tinggal air mana yang harus kita pakai untuk kehidupan itu. Karena air itu masih ini semacam pengantar saja, nanti pilihlah air-air yang mana. Kemudian yang kedua, ada catatan kritis yang saya sebenarnya dihubungi kemarin sore. Jadi untuk bikin catatan kritis ya nanti tadi malam baru coba-coba apa sih yang bisa, karena saya hanya sebagai penanggap dari pertemuan ini. Sebelum saya menanggapi, saya koreksi dulu. Mungkin ada undangan di situ, saya ditulis doktor. Saya bukan dokter, saya hanya dokter spesialis patologi klinik, kemudian pernah belajar di Royal Melbourne Health Services Management, kemudian menjadi menyelesaikan spesialis 2 dalam bidang konsultan hematologi diagnostik. Jadi bidang air sebenarnya terlalu jauh dari saya. Kemudian yang kedua, catatan kritis yang saya bisa ambil pada saat ini, yang pertama dari tema yang diangkat, yaitu menyamakan persepsi tentang air sehat di kalangan dokter puskesmas Kota Makassar. Artinya kalau menyamakan persepsi, bahwa persepsi kita berbeda, kemudian kita menyamakan, ya, karena ada misalnya cara pandangnya yang begini, terus kita samakan. Itu
menyamakan. Tapi secara kurikulum kedokteran sebenarnya tidak ada perbedaan pandang lagi menyangkut air sehat, ya. Menyangkut air sehat itu sudah tidak ada perbedaan pandang. Cuma dari pemaparan Pak Robi tadi memang banyak tambahan ilmu pengetahuan, tapi secara prinsip dasar tentang persepsi air sehat itu sudah diajarkan pada saat kita belajar ilmu kedokteran komunitas dan ilmu kedokteran masyarakat. Salah satu topiknya itu adalah air bersih. Sudah disebutkan tadi, semua saya lihat sudah hafal bahwa ciri-ciri air bersih adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, ya itu. Karena kalau itu terganggu, pasti ada suatu komponen terlarut dalam air itu pasti akan merubah air yang bersih tadi. Misalnya komponen mikrobiologinya terkontaminasi, dia akan berbau. Terus H2S-nya banyak, pasti akan berbau. Ya, komponen mineralnya tinggi, pasti akan keruh, akan berwarna. Jadi secara prinsip dasar bukan menyamakan persepsi menurut saya, menyegarkan persepsi kita mengenai air sehat. Begitu barangkali Pak Robi. Jadi kemudian jadi ada beberapa komponen sudah dibahas tadi mengenai pH dan seterusnya. Apa hubungannya antara air? Catatan kritis ketiga yang saya bikin adalah karena yang mengundang ini adalah forum komunitas pemerhati penyakit ginjal, maka saya coba menghubungkan antara air dengan komunitas ini. Ya, makasih. Antara komunitas dengan topik air. Kalau kita lihat beban negara, saya coba hitung tadi sebelum mulai tadi, beban negara penyakit ginjal itu khususnya hemodialisa dia masuk 10 besar yang menghabiskan uang BPJS terbesar, ya, terutama pada penyakit ginjal yang berurusan dengan hemodialisa. Kalau kita hitung itu masuk 10 besar. Kalau setiap penderita gagal ginjal kronik, nanti kita hubungkan sama air, ya, bagaimana bisa ada hubungannya antara air, BPJS dengan ginjal. Jadi kalau kita lihat antara hemodialisis dengan penyakit ginjal, air, penyakit ginjal, hemodialisis, kemudian pembiayaan, itu satu rangkaian yang harus memang kita pikirkan bersama. Dan salah satu intervensi yang bisa mengurangi sebenarnya, yang bisa mengurangi gangguan fungsi ginjal adalah penggunaan atau konsumsi air yang tepat, baik tepat jumlah maupun tepat kualitas. Ya. Tepat jumlah maupun tepat kualitas. Saya ulangi, kalau satu orang hemodialisis itu sekali dia hemodialisis sekitar 1,5 juta. Orang gagal ginjal kronik dia memerlukan 3 kali seminggu. Artinya dalam seminggu akan menghabiskan 4,5 juta. Dalam sebulan saya hitung tadi sekitar 18 juta per bulan per orang. Dalam setahun dia akan menghabiskan biaya 216 juta. Ada pasien saya 18 tahun tidak mati-mati. Jadi artinya kalau 18 tahun berapa kali cuci darah, ya? Ya. Artinya kalau kita hitung rumah sakit daerah saja seluruh Indonesia sekitar 500-an, kalau 10 saja penderita, ini kita ambil angka yang terkecil. Kalau 10 penderita tiap rumah sakit daerah, artinya 5.000 rumah sakit, 5.000 pasien seluruh Indonesia yang menjadi tanggungan negara. Kalau 5.000 kita kali 200
216 juta, dia akan menghasilkan 1 triliun 80 miliar rupiah untuk kasus ini saja, belum kasus lain. Kalau dia 1,1 triliun 80 miliar, artinya dia menghabiskan APBN itu sekitar 0,5. Bisa kita bayangkan betapa besar biaya yang dikeluarkan negara hanya untuk satu item masalah kesehatan kita. Kita kembali, kalau tadi pembiayaan, kita balik lagi ke permasalahan ginjal. Jadi salah satu penyebab gagal ginjal kronik adalah batu. Jadi terbentuknya batu di ginjal itu bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal, yang makin lama bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal, yang pada akhirnya bisa menyebabkan gagal ginjal. Kemudian yang kedua, infeksi. Ya, yang ketiga, dehidrasi, artinya cairan yang kurang itu bisa menyebabkan orang gagal ginjal akut, dan seterusnya. Masih banyak lagi penyebab-penyebab, baik sebagai penyakit dasar maupun sebagai komplikasi dari penyakit utama. Hubungannya dengan air antara ini, untuk salah satu faktor yang bisa diintervensi, karena penyakit sebenarnya ada yang bisa diintervensi, ada yang sudah takdirnya begitu. Biar kita mau bagaimana, sudah kita harus melewati. Kalau seperti faktor usia kita tidak bisa intervensi, karena usia kita pasti akan berjalan. Tidak ada orang yang menjadi dari 50 tahun kembali ke 40 tahun, tidak ada itu. Itu tidak bisa kita intervensi. Yang kemudian kedua, jenis kelamin, tidak mungkin perempuan berubah jadi laki-laki. Tapi ada faktor-faktor lain yang bisa kita intervensi. Salah satunya adalah konsumsi air. Pertama, untuk mencegah terbentuknya batu. Ya. Jadi ada beberapa jenis batu yang paling banyak itu adalah batu asam urat. Nanti mungkin apa hubungannya dengan produk air ini saya serahkan ke yang produksi saja, tapi sebagai bayangan bahwa batu asam urat itu menempati jenis batu terbanyak pada saluran ginjal. Karena saya berhubungan dengan laboratorium, jadi batu-batu ginjal itu kita tahu, batu urat, batu sistin, ya, batu apalagi banyak jenis batu itu. Tapi batu urat, batu sistin ini adalah jenis batu yang batu struvit, ya. Masih banyak lagi jenis-jenis batu yang kita analisis, tapi yang terbanyak itu batu urat dan batu sistin. Nah, sebenarnya proses terbentuknya batu itu bisa kita cegah dengan konsumsi air yang cukup dan air yang berkualitas. Air yang berkualitas tadi itu baik secara fisik, ya, secara kimia. Sebenarnya ada sekitar 40 zat kimia yang tidak boleh terdapat dalam air itu. Kalau mau lengkap ada di belakang, ada laboratorium air di belakang yang bisa mendeteksi baik sifat fisik, sifat kimia, dan sifat mikrobiologinya. Di belakang kita ini Pak ada laboratorium air, sehingga kita bisa mendapat gambaran tentang suatu air yang kualitasnya bisa kita jamin untuk kesehatan tubuh kita. Sehingga sebagai salah satu fungsi air untuk mencegah proses terbentuknya batu saluran kemih itu bisa kita cegah. Jadi saya coba merangkai antara tematik yang diberikan oleh panitia dengan panitia penyelenggaranya. Karena kalau kita tidak rangkaikan nanti tidak akan bermanfaat untuk Bapak Ibu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak yang saya punya catatan ini Pak Rudi, tapi
Saya kira nanti tidak kebagian yang dari farmasi. Saya kira itu saja dulu. Mohon maaf karena saya sebenarnya diundang jam 8.30. Saya 8.15 sudah ada di sini. Ini sudah jam berapa? Saya mungkin tidak ikut diskusinya. Jadi kira-kira ini yang kalaupun mau diskusi langsung saja. Tapi kalau misalnya tidak ada, saya akan tinggalkan tempat ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah atau ada kekurangan. Terima kasih juga sumbangsinya kepada Pak Robi yang memberikan tambahan pengetahuan sebenarnya dalam dunia kedokteran kita tentang air. Tadi banyak sekali tambahan-tambahan. Karena kita tadi hanya garis besarnya saja yang kita pelajari pada saat kita sekolah. Dengan adanya tambahan pengetahuan ini memperkaya wawasan kita tentang air. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita butuh tepuk tangan untuk Pak Dr. Agus. Ya. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menampilkan penanggap kedua, apa yang disampaikan oleh Dr. Agus tadi tentang latar belakang beratnya BPJS menanggulangi dana HD itu, Bapak Ibu sekalian, itu sebenarnya kalau Ibu Sulha Kuba yang dari Dinkes itu sudah proposal kami ada pada beliau, itu memang itu dasarnya sebenarnya. Dasarnya kegiatan ini adalah adanya kecenderungan keberatan BPJS terhadap dana HD itu yang Dr. Agus tabe 3,1 triliun tahun 2018. Iya. BPJS data ini. Iya. Dengan kejadian 3 juta lebih. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kami mengambil strategi, organisasi ini lembaga ini mengambil strategi untuk bicara substansi air dulu. Kebetulan Pak Robi yang bersedia datang dan menjadi sponsor acara kita. Bapak Ibu sekalian, tidak ada kontribusi, ya. Acara ini kita biayai kalau dari sudut kemampuan kami yang baru mulai ini ya cukup mahal juga biaya ini Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi semuanya dari Pak Robi. Tepuk tangan untuk Pak Robi, ya. Dengan air isauranya. Saya lihat juga anggotanya Pak Robi ini barangkali ya saya lihat kita sempat minum, kalau yang belum dapat barangkali masih ada stoknya. Atau kita makan siang sebentar pasti dengan ini. Silakan Pak Dr. Agus. Begitu. Jadi kita singkat waktu kita tampilkan adinda kita, ini Pak Haryamin Juniorta, ini dari farmasi. Beliau ini lulusan terbaik dari fakultas, masih muda, ya. Biasanya orang muda sekarang Pak ilmunya update, ya. Kalau orang tua kayak kita ini kan fanatisme ilmu ya susah dirubah lagi dulu, ya. Kalau mereka ini sudah zaman milenial begitu kan. Baik, dengan tepukan yang meriah kita panggilkan Bapak Taufikur Rahman Ishak, SSI APT. Ya. Terima kasih Pak. Tes. Bismillah. Jadi menanggapi dari yang disampaikan tadi Pak Robi, sebenarnya 100 tahun setelah revolusi industri, bumi kita ini CO2-nya bertambah secara signifikan. Termasuk lautan kita, karena bertambahnya CO2, akhirnya lautan yang tadinya sifatnya agak basah berubah menjadi lebih menurun kebasahannya. Nah, seperti tadi yang dicontohkan Pak Robi, ketika air minum ini ditiup, itu mulut kita mengeluarkan CO2. Dan CO2 secara kimia sebenarnya dia tidak bersifat asam. Itu yang perlu dicatat, dari CO2 sebenarnya secara kimia dia tidak bersifat asam kalau sendiri. Tapi kalau dia bergabung dengan air, jadi CO2 tambah dengan H2O, itu dia membentuk H2CO3. Nah, H2CO3 ini dia bersifat, kita sering sebut dengan asam karbonat. Nah, asam karbonat inilah
yang menyebabkan air tadi yang ditiup Pak Robi jadi sifatnya asam. Nah, yang perlu diketahui, saya setuju sekali dengan tadi yang disampaikan Pak Robi. Kalau kita minum air itu sebenarnya bukan dari airnya, tapi dari kandungannya. Sebagai contoh, kalau kita minum air jeruk nipis, itu pH-nya kisarannya 2 sampai 3. Tapi selama ini, kalau kita minum air jeruk nipis, kira-kira kita langsung sakit atau bagaimana? Tetap aman kan? Ya. Jadi walaupun airnya pH-nya rendah, tapi kalau kandungannya bagus, ya bagus juga hasilnya. Tapi kalau misalnya airnya berupa air H2SO4 atau air HCl, itu kalau kena tangan saja Pak Bu, itu kena tangan HCl atau H2SO4, kena tangan saja sedikit itu sudah gosong, sedikit gosong. Apalagi kalau dibiarkan lama-lama. Kalau diencerkan HCl atau H2SO4 diencerkan, kemudian kita ukur pH-nya, itu sama saja dengan kurang lebih pH-nya jeruk nipis sekitar 2 sampai 4. Itu sejalan dengan prinsipnya Pak Robi tadi, bahwa air itu bukan ditentukan oleh airnya, bukan ditentukan oleh pH-nya, tapi ditentukan oleh kandungannya. Nah, menariknya di sini penelitian baru-baru ini menyebutkan bahwa ada sebuah penelitian, dia melakukan penelitian selama 3 tahun. Jadi penelitiannya ini dia lakukan terhadap 150 mencit, dan ada yang dikasih dengan air basah, air yang sifatnya basah, dan ada juga air dikasih air yang biasa. Ternyata air basah ini dia bisa memperlambat penuaan pada mencit. Jadi mortality rate-nya atau ketahanan hidupnya dari mencit ini lebih bertahan pada mencit yang minum air basah. Nah, itu fakta pertama. Fakta kedua, air basah ketika masuk dalam tubuh, dia bisa meningkatkan yang namanya kalsitriol. Nah, kalsitriol ini merupakan bentuk aktif dari vitamin D3. Jadi vitamin D3 itu sebenarnya bentuk yang tidak aktif dari dalam tubuh, melalui enzim dihidroksilasi 2 kali sehingga menjadi kalsitriol atau 1,25 dihidroksikolekalsiferol. Jadi dalam tubuh itu ketika sudah dalam bentuk aktif seperti itu yang mengatur jumlah kalsium yang ada dalam darah. Dan ternyata setelah saya temukan juga di ginjal sendiri fungsinya kalsitriol, kan di ginjal juga ada kalsium. Di ginjal itu bisa juga dia menarik beberapa kalsium kembali ke darah. Jadi dia tidak jadi 5% dari kalsium yang ada di ginjal bisa dia tarik. Itu menariknya. Kemudian karena reseptor kalsitriol ada di dalam darah, sehingga dia punya efek dilatasi. Jadi pembuluh darah jadi melebar sehingga sistol dan diastol lebih turun atau tekanan darah lebih turun. Jadi ini sudah dibuktikan dengan riset, dan ternyata memang betul baik tekanan darah yang sistol maupun diastol dua-duanya menurun. Jadi ini hasil riset ilmiah yang dipublikasi secara internasional. Kemudian air juga yang paling penting diperhatikan adalah total dissolved solid atau padatan yang terlarut dalam cairan tersebut. Seperti yang tadi diperagakan di depan, air menurut WHO air yang baik itu TDS-nya atau total dissolved solidnya itu kurang dari 300. Nah, kenapa? Kan itu tadi, kalau
dia lebih dari 300 atau bahkan ribuan, puluhan ribuan, itu bisa membawa bahaya bagi tubuh. Seperti misalnya kalsium. Kalau kalsium terlalu banyak menumpuk di ginjal, yang ada bisa jadi orang malah kena batu ginjal. Nah, akhirnya itu yang mempengaruhi ginjal lagi. Nah, jadi sebenarnya yang paling penting di sini adalah air apapun itu, selama kualitasnya terjamin, kemudian sama dengan prinsip-prinsip yang tadi Pak Robi sampaikan, itu aman. Tetapi kalau air yang memang kandungannya berbahaya, kandungannya ada karsinogenik atau ada sesuatu yang memang tubuh merespon tidak baik terhadap zat tersebut, itu tidak baik juga. Jadi mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saya barangkali ingin bertanya sedikit deh. Apakah memang ada air minum yang beredar itu TDS-nya total dissolve solid tadi memang lebih dari 300 itu ada? Sebenarnya Pak, kalau yang saya lihat itu rata-rata TDS-nya, terutama yang kalau sudah dapat izin itu biasa TDS-nya kurang di 300. Iya, kurang. Tapi kalau air minum yang biasa di rumah, yaitu mungkin saja bisa lebih dari 300. Iya. Dan saya juga waktu tadi pagi sebelum ke sini sebenarnya sempat tes pH dari air yang saya minum sendiri. Iya, sempat saya tes dan itu pH-nya memang lebih cenderung asam. Iya. Jadi rata-rata memang sekarang kalau ibu-ibu, bapak-bapak tes di rumah misalnya pakai kertas pH meter atau pakai kertas universal atau pakai pH meter yang sudah dikalibrasi, pasti hasil pH-nya itu rata-rata asam. Ada juga basah, ciri-cirinya air basah itu licin dan sulit, kalau pakai sabun itu sulit berbusa. Iya, oke. Nah, tadi kita ada melihat Pak Robi air garam tadi waktu mengukur elektrolit itu TDS-nya kalau saya tidak salah 500 lebih. Jadi memang berbahaya air garam itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian pertanyaan kepada Pak Robi kalau begitu. Ini airnya TDS-nya berapa? Tentu beliau tahu. Barangkali Pak. Untuk TDS air hijaulah di bawah 40 pp. Di bawah 40 ppm. Di bawah 40 ppm. Enggak, tidak sampai 50. Jadi relatif aman untuk kita minum. Ya, silakan. tes. Jadi sebenarnya TDS itu kalau misalnya 0 juga tidak bagus juga, karena tubuh kita butuh mineral. Kalau TDS-nya 0 atau total dissolved solidnya 0, itu artinya mineralnya tidak ada. Kalau mineralnya tidak ada, artinya tubuh kita bisa kekurangan mineral sehingga bisa menyebabkan penyakit-penyakit tertentu, misalnya hiponatremia, hipokalemia. Nah, itu berbahaya. Makanya seperti tadi yang disampaikan Pak Robi, TDS-nya 40 ya Pak. Iya, jadi memang tetap harus ada TDS-nya. Tapi yang penting di bawah 300. Dan air minum, kenapa tadi yang saya sampaikan air minum yang saya tes dia pH-nya asam, karena walaupun air tidak ditiup, dibuka saja, dibiarkan di rumah, CO2 kan tetap ada walaupun kita tidak tiup. Di udara itu konstituennya banyak CO2 juga. Secara otomatis airnya pasti perlahan-lahan ya tetap menjadi asam. Jadi air yang dibiarkan tetap menjadi asam. Jadi saya dulu kalau di laboratorium itu, kalau buat air bebas CO2 itu,
airnya itu dipanaskan sampai mendidih, sampai keluar gelembung-gelembungnya. Nah, setelah keluar semua gelembungnya, itu baru dikatakan airnya bebas CO2 dan ditutupi. Kenapa? Kalau tidak ditutupi, masuk lagi kembali CO2-nya. Oke. Saya ini ada air yang belum dibuka ini, Bapak Ibu. Ini tidak ada gelembungnya. Apa memang disengaja, Pak? Airnya Bapak ini tidak ini. Oh begitu ya. Jadi nanti kalau makan siang Bu, dapat ini lagi jatahnya mungkin. Ibu perhatikan. Jadi memang rapat sekali. Ya. Saya kira begitu, Dek. Terima kasih banyak. Ya. Sudah ya, kita beri tepukan beliau. Baik Bapak Ibu sekalian, kita barangkali tuntaskan saja acara kita ini sampai sebelum lohor. Ya. Di ruangan ini ada seorang kepala dinas kesehatan dari Kabupaten Maros. Beliau datang mau terlibat, ya, berpartisipasi. Rupanya beliau ini sudah mengenal lama ini Izaura. Saya baru tahu juga dari Dr. Haja Maryam Haba SKM MKes. Barangkali kita perlu dengar walaupun hanya bertestimoni. Ibu, terima kasih Bu sudah datang dan waktu tak. Saya tahu Ibu ini sibuk sekali, beliau seorang kepala dinas dan saya tidak tahu apakah masih kepala rumah sakit ya. Itu saya juga pernah dengar beliau kepala rumah sakit apa di Maros lagi? Iya. Silakan Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Yang saya hormati Bapak Robi, narasumber dari Jakarta, dan kami hormati para dari Dinas Kesehatan Provinsi dan seluruh kepala puskesmas dan Bapak Ibu sekalian hadirin yang kami banggakan. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih karena di tempat ini kami bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Namun apa yang disampaikan tadi, kami sudah mengenal air ini sudah kurang lebih 18 bulan, ya, 18 bulan dan alhamdulillah tadi dikatakan terus terang bahwa pernah kami merangkap 2 jabatan, ya. Direktur dengan kepala dinas, namun 4 bulan terakhir sisa 1. Olehnya itu dengan waktu yang hampir kalau dikatakan kadang saya menyampaikan waktu kami itu tidak ada koma, ya. Kadang saya pulang ke rumah dan alhamdulillah kami juga di rumah masih buka warung. Jadi olehnya itu selama kurang lebih 18 bulan kami menggunakan air Isaura. Yang dulunya itu kalau terlalu aktivitas berlebih ada merasa capek, ya, dan lain-lain sebagainya. Tetapi dengan menggunakan air ini alhamdulillah itu bisa hilang, ya. Saya kira itu mungkin, dan mungkin sudah didengarkan tadi apa yang terjadi kalau memang air itu bisa dalam hal ini kita menggunakan seoptimal dan itu kandungan daripada air itu bisa membuat tubuh kita lebih sehat. Saya kira itu saja yang disampaikan. Kemudian perlu bahwa 4 bulan yang lalu kami juga di Maros telah melakukan kegiatan dengan melibatkan bidan-bidan dan bidan-bidan itu menggunakan airnya, saya tidak tahu mekanismenya gimana, tetapi mereka memberikan kepada ibu yang dalam kondisi menjelang kelahiran dan pada saat menjelang partus. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi itu pengalaman bagi kami dan tadi mungkin saya dengar ada beberapa teori, ya. Saya cuma hanya pengalaman yang saya berikan. Makasih lebih dan kurangnya sekali lagi. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi malam ketika menjemput Pak Robi dari bandara,
kami kedatangan tamu, beberapa orang dokter ahli kebidanan. Salah satunya adalah Dr. Abdurrahman Inau ya, klinik kami ya. Beliau meminta kepada Pak Robi sedikit teori dan masukan karena beberapa residen daripada dokter Obstin ini itu sedang melakukan sebuah penelitian untuk kontraksi dan air ketuban. Ini sedang dilakukan ya. Jadi kebetulan Pak Robi datang, ada diskusi yang luar biasa tadi malam gitu Pak Robi ya. Sehingga ya ke depan mungkin para dokter ini akan lebih banyak menginformasikan tentang manfaat air untuk rehidrasi. Kemudian tentu ya dengan berakhirnya Ibu Dr. Mariam, ada satu dokter lagi yang sebenarnya kami harap memberi testimoni, yaitu Bapak Dr. Haji Umar Ali dari Goa, tapi saya lihat belum muncul. Sementara makan siang kita ini masih ada di depan Unhas ya. Jadi jangan pulang dulu, kita makan sama-sama dulu. Cuma saja kita, ada tamu dari dinas, barangkali bisa juga memberikan testimoninya terhadap air Isaurak, karena beliau juga sudah mengenal. Barangkali Pak Haryamin, Fadal, Dr. Andes Haryamin, apoteker. Ya, memang kelihatan rada berat-berat, tapi beliau cukup beringas kalau sudah bicara. Ya, kita beri semangat Pak Dr. Andes Haryamin. Ya. Sini ya. Ya, baik Bapak Ibu. Saya berbeda dengan beliau-beliau yang ada di sini. Saya betul-betul tidak begitu paham dengan persoalan air. Saya memang ada penyakit, salah satunya adalah diabetes. Ada namanya Haji Usman mengatakan, pakai ini produk. Ya, saya karena ingin sembuh, saya coba. Beliau memberikan 12 dos pada saya, dan saya coba minum. Ternyata memang setelah habis itu, kondisi gula darah saya cenderung normal. Tapi saya tidak tahu mekanismenya bagaimana. Ternyata setelah saya ikuti tadi Pak Robi, oh ternyata mungkin memang dengan kualitas air yang bagus, akhirnya kondisi tadi sekarang pun kemarin saya cek kondisinya tetap hampir normal. Ada tinggi sedikit tapi tetap sudah mencapai agak di bawah. Jadi sebagai testimoni saya bahwa ternyata untuk saya air ini membantu tentang gula darah saya. Jadi tetapi mekanisme dan apa dikandung oleh Isaura ini saya agak awam. Tapi alhamdulillah dengan adanya air ini saya terbantu. Terima kasih Pak Moderator. Ya, Bapak Ibu sekalian, ternyata Dr. Haji Umar Ali yang sudah lama kita tunggu-tunggu dari Goa sudah tiba, barangkali juga bisa memberi testimoni Pak. Padahal, ya kita beri semangat lagi, jangan bosan-bosan memberi semangat pada. Silakan Dok. Nah ini junior juga ini, penuh lambang-lambang sehat ini Dok. Terima kasih atas kesempatan dan momen untuk menyampaikan mungkin beberapa testimoni terkait tentang air sehat di Zaura.
ASN dari Kabupaten Goa, sehari-hari selaku Kepala Puskesmas Kanjilo, Kecamatan Berombong. Dan alhamdulillah kurang lebih hampir 2 tahun air sehat Izora ini sudah bertebaran di mana-mana, terutama di seluruh petugas kesehatan di puskesmas maupun di rumah sakit. Mungkin di awal saya melihat ternyata aspek keilmuan air ini mungkin sangat jarang dan mungkin masih tidak familiar bagi kita untuk dunia kesehatan. Kenapa? Karena konsep penyakit dan kesehatan itu kita dari sudut pandang yang berbeda. Kalau dari air ini kita masuk dari sudut pandang pendekatan nutrisi, terutama dari konsep asam dan basa. Bahwa ternyata substansi kesehatan itu potensi penyakit ada di zat asam. Semakin tinggi dan besarnya potensi asam di dalam tubuh, itu akan memberikan potensi penyakit yang lebih besar. Kurang lebih contohnya mungkin orang yang sakit lambung ya. Kalau ditanya kenapa orang sakit lambung, kurang lebih tinggi asamnya. Tanya asam apa? Masyarakat tahu ternyata asam lambung, Bu. Sama dengan orang sakit jantung. Sekarang PTM lagi menjadi pembunuh nomor 1 ya, stroke, serangan jantung, diabetes, hipertensi. Itu semua berawal dari tingginya zat asam di dalam tubuh. Kalau ditanya zat asam apa? Semua berawal dari tingginya zat asam yang namanya asam lemak. Asam lemak yang tinggi, kolesterol tinggi, disitulah asal muara. Muaranya hipertensi, kemudian jantung, lari ke stroke, lari ke diabetes mellitus. Sama tingginya asam asam laktat ya di sekitar jantung, itu bisa memberikan daya serangan jantung yang sangat potensial. Dan kemudian adanya peninggian asam, zat asam di tulang dan sendi yang kita kenal dengan asam urat. Jadi hampir semua faktor asam ini menjadi cikal bakal dari pendekatan zat asam dan basa. Dan alhamdulillah hari ini kita diperkenalkan, diedukasi oleh langsung formulator Bapak Profesor Dr. Insinyur Pak Robi Subianto, dan alhamdulillah beliau ini orang Indonesia dari Bogor. Dari Bogor Pak ya? Cibinong Bogor. Bukan dari Jepang, bukan dari Korea, bukan dari luar, tapi asli orang Indonesia yang sudah lama menekuni tentang air. Dan alhamdulillah testimoni hampir di semua tempat ya, terutama di puskesmas, bidan-bidan yang pernah mungkin ada kasus by case untuk yang kasus preeklamsi, eklamsi hipertensi sudah pernah kita cobakan, Bumilket yang kita cobakan ya. Malah isu sekarang yang bisa kita masukkan itu program orang bilang stunting, ada juga bilang stunting, ini di mana-mana. Bahasa stunting, stunting, stinting, yang jelas ya. Isu ini kita tangkap. Dan ini peluangnya untuk Arizona sangat besar. Karena sekarang stunting ini penanggung jawabnya itu langsung presiden. Ketuanya langsung Bapak Wakil Presiden. Koordinatornya siapa? 3 koordinator kementerian. Dan tidak boleh anggaran keluar terutama di kecamatan, desa, kelurahan kalau tidak mengeluarkan dana anggaran terkait tentang stunting. Dan stunting itu terkait apa? Asupan nutrisi yang tidak adekuat pada usia balita. Dan bisa jadi bukan karena nutrisinya yang kurang, tapi airnya yang tidak sehat. Kenapa? Karena air itu bersifat kurir yang membawa zat nutrisi. Kalau isinya zat nutrisinya bagus tapi kurirnya jelek, ya pasti juga tidak akan sampai di target organ, di target sel untuk proses metabolisme yang baik di dalam tubuh. Dan alhamdulillah kita sudah cobakan beberapa teman ya untuk pasien-pasien yang diabetes mellitus. Saksi di belakang saya ini Pak Haji nih yang sudah dulu sempat injeksi insulin Pak ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah berkurang dosisnya sudah dikurangi. Malah beliau ini sudah pakai cincin. Dan Pak Haji ini sudah setia dengan air Izora, alhamdulillah sudah bisa seperti ini hari ini. Dan
mungkin dari sini kita akan mencoba bagaimana penggerakan budaya masyarakat sehat melalui pola gaya hidup yang sehat dengan pola minum yang sehat. Ini kan yang terlupakan. Kita cuma selama ini dipengaruhi oleh budaya gaya hidup dan pola makan. Tapi kita lupa dengan pola minum. Padahal air minum ini yang sangat penting dan substansial. 70-80% di dalam tubuh. Artinya apa? Kalau ini bermasalah, potensi itu ada di angka 70-80% di dalam tubuh. Nah, itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Saya serahkan kembali ke Bapak Moderator. Ya. Bagaimana panitia? Ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, Dr. Umar dari Goa dan Ibu Dr. Mariam Haba dari Maros, dua-duanya sudah kelihatannya sudah mengenal dan mengamuk-ngamuk di Goa. Di Makassar, Dok, sudah ada membernya? Pak Dr. Umar, sudah ada aktivitas? Ya, katanya sudah mulai ada juga di Makassar. Barangkali di puskesmasnya Ibu, Pak Dr. Umar sudah pernah datang. Kalau memang seperti itu Bapak Ibu sekalian, sudah tidak ada? Atau barangkali ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Oh iya. Ada Pak Saleh? Ada berapa orang yang mau bertanya, Bu? 1, 2, 3. Iya, ada di sebelah sini ada? Ya, ada 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haisa dari Puskesmas Bangkala. Saya sudah konsumsi Pak selama 1 tahun lebih. Kebetulan penyakit saya berondol Pak. DM sudah 3 tahun, jantung 14 tahun, hipertensi 8 tahun, ginjal alhamdulillah. Saya di keluarga saya itu Pak sudah 1 tahun lebih saya minum. Suami saya keluar batu ginjalnya alhamdulillah. Anak saya waktu SMA tahun lalu mau ujian di CT scan, dia selalu mengeluh sakit ulu hati. Ternyata dia punya batu empedu. Saya kasih Isaura, sudah mengecil, tidak pernah sesak lagi. Ini bukan promosi, saya punya pengalaman. Saya tidak tahu kalau hikmahnya ini Isaura, enggak. Tidak pernah saya tahu bahwa Isaura itu efek samping ke situ. Baru kali ini baru saya mengerti bahwa Isaura lah yang membantu keluarga saya. Cucu saya kalau flu, saya kasih Isaura, dia berhenti. Saya tidak kasih obat lagi. Ya alhamdulillah. Saya bersyukur berada di tempat ini. Karena Isaura saya baru tahu kandungannya apa. Saya tidak pernah tahu. Baru kali ini, alhamdulillah Bapak, terima kasih. Saya diundang bersama Kepala Puskesmas. Kebetulan saya sanitasi Pak. Saya merangkap promkes. Jadi di Posyandu saya sering promosi Pak, ini air, minum ke air ini Bu, minum ke air ini. Tapi saya tidak tahu kandungannya apa. Baru tadi baru saya sadar bahwa saya tidak salah lagi karena saya rasakan. Iya,
biasanya Pak, kalau saya sesak, saya minum air yang lain, saya tambah sesak. Tapi kalau ini saya minum, saya plong. Cuma ada kendalanya Pak. Saya ada kendala. Di mana kendalanya? Sering saya mau beli, tidak tahu mau di mana beli. Kalau kosong. Karena ini kayaknya tidak ada di Alfamart. Kenapa sih Pak tidak disimpan di Alfamart supaya gampang kita beli? Gimana Pak? Iya. Terima kasih Pak, mungkin itu pengalaman yang sangat berharga bagi keluarga saya. Terima kasih Isaura. Saya tidak kenal Bapak siapa, yang saya kenal adalah Isaura. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang undang Ki Bu? Siapa yang bawakan Ki undangan kemarin? Ternyata saya ke Bangkala kemarin ya, bawa undangan ya, Lord. Ya baik, terima kasih. Jadi saya bukan dari puskesmas, saya dari sekolah dasar SD Negeri Mangkura 4. Nama saya Basri Kamarudin. Kebetulan saya diundang oleh keluarga saya Pak Arif. Jadi yang pertama dulu tentang Isaura. Itu istrinya Pak Arif suka sakit. Tapi ketika kalau kami pertemuan, karena kebetulan saya ketua alumni Ikatan SD Mamajan 2, asal bawa terus ini air apa tadi? Isaura. Asal minum gitu sehat lagi kulihat. Iya, jadi ini istrinya Pak Arif sudah ketergantungan dengan Isaura, jadi memang dia cocok. Jadi apa yang dikatakan itu Ibu, saya tidak kenal dengan Ibu juga. Jangan sampai dibilang bagus kongkol barangkali ini. Saya tidak kenal, saya kepala sekolah SD Negeri Mangkura 4. Saya berkata yang saya lihat di istrinya teman saya, keluarga saya Pak Arif, bahwa dia berbekal Isaura. Nah kalau loyo-loyo minum sehat lagi. Ya itu yang saya lihat, itu yang pertama. Ya, ini, ya ini, yang warnanya yang saya ingat, yang selalu dia bawa-bawa. Ya. Yang kedua, kebetulan saya dari sekolah dasar. Ini memang kami dari Puskesmas Makassau itu sering diedukasi. Ya saya salut kepada Kepala Puskesmas Makassau yang di Kecamatan Ujung Pandang itu, yang selalu mengedukasi kepada sekolah-sekolah termasuk kami di Kompleks Mangkura tentang air sehat dan air bersih itu. Ya cuma kita ingin karena mungkin keterbatasan dari Puskesmas barangkali terkendala dari hal dana, sehingga kami inginkan itu di sekolah betul-betul sosialisasi dan edukasi tentang air bersih dan air sehat ini tidak lama tapi rutinitas seharusnya dilakukan. Kemudian yang kedua dibuatkan semacam apakah buletin atau apakah atau CD atau apa, supaya dari CD atau media-media itu bisa kami putar berulang-ulang di sekolah. Misalnya setiap hari Sabtu, supaya anak-anak senantiasa teredukasi, bukan hanya dadakan atau bukan hanya satu kali sesudah itu dilupakan lagi, tetapi kita ingin pemahaman atau edukasi tentang air sehat dan air bersih ini. Pak Haji Usman itu menyebut kalau semua yang bertestimoni akan diberikan 1 dos air. Jadi yang belum berpikir mau bicara, silakan angkat tangan lagi. Ya. Sekarang, oh ya, Bapak Ibu sekalian, coba tenang dulu. Saya ingin dengar dari Dokter Umar, ya, 1 pertanyaan dan 1 kata saja. Tabe, saya mau tahu berapa harganya 1 dos 12. Berapa harganya, Dok? 1 botol. 1 dos itu ada 100 sampai 120 ribu 1 dos. Kalau 120 per 12 berarti hanya 10 ribu. Tapi ada sistem member. Ya. Ya mungkin buat teman-teman bahwa ternyata Isaura ini dia berbasis kemitraan bersistem. Jadi ada sebuah mekanisme sistem yang dibangun melalui metode kemitraan. Kita bermitra, kita menjadi
pelanggan untuk seumur hidup. Jadi kita mendapatkan nomor ID, kartu diskon seumur hidup. Nah, bila mana kita bermitra masuk dalam sistem ini, kita akan mendapatkan harga diskon untuk Makassar itu 80.000 satu dos, artinya kurang lebih 6.000-an satu botol. Kalau bapak ibu-ibu semua masuk di kafe-kafe, saya lihat di hotel sudah ada yang jual itu sampai 15.000, 20.000 satu botol. Kalau di Makassar saya ada mitra juga ya, penjual coto. Jadi coto Malombasang ya, di daerah Kumala ada coto Nusantara di Sungguh Minasa dan coto Rumah Sakit Wahidin dulu ya di Kumala, dan itu dia tulis coto ramah kolesterol dan asam urat dengan air sehat Izaura. Kenapa tidak? Dia mampu memperbaiki metabolisme kolesterol dan asam urat dengan baik. Yang mau bicara? Ada? Oh iya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi Sulfia dari Puskesmas Antang Perumnas. Kami di Kota Makassar, Pak, akhir-akhir ini menggaungkan bahwa kita harus mengurangi penggunaan plastik, less plastik. Jadi kami sudah mulai dari rumah tangga kami. Setiap pagi kami tidak menggunakan air botol, kami menggunakan tumbler. Di kantor-kantor sekarang itu sudah diharuskan semua pegawai mempunyai tumbler sendiri, jadi tidak menggunakan air minum kemasan plastik. Nah, mungkin ini saran saja supaya semua bisa sukses, less plastik bisa sukses, kita semua bisa sehat. Mungkin sebaiknya nanti kemasannya mungkin ada yang kemasan besar, Pak. Jadi mungkin di rumah kita menggunakan galon. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Luar biasa masukannya, Bu. Saya kira betul yang Ibu bilang. Ada lagi yang mau bicara, Bu? Ya, Pak Saleh, Tabe. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman dari Sopeng, Pak. Saya selama ini member, dan selama saya member kerjanya saya ada 3: memperkenalkan, menawarkan, dan melayani. Nah, ada beberapa yang saya layani kaitan dengan penyakit yang dialami oleh Bapak Agus Salim, maaf. Tadi diabetes. Jadi kalau kita dengarkan itu alhamdulillah bahwa akan semakin membaik. Nah, saya di lapangan, Pak, ada beberapa orang diabetes saya layani, saya antarkan, saya ini hasilnya itu dia senang sekali karena dia mengatakan kalau diabetes itu dunianya sudah tidak ada. Dan setelah minum 4 dos saja itu kembali dunianya, Pak. Jadi kembali. Oleh sebab itu saya mau tanyakan bagaimana mungkin Pak Agus mengenai hal ini, Pak. Saya kira itu yang perlu saya klarifikasi supaya jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek Taufik bisa menjawab itu, atau Dr. Umar bisa menjawab kenapa dengan minum air Izaura itu kemudian kelaki-lakiannya kembali, kelaki-lakiannya, kejantanannya, Pak, maksudnya. Diabetes. Tes. Oke. Jadi tadi ditanyakan airnya kalau diminum jadi hilang kejantanannya. Sudah betul? Oh, kejantan. Ya. Kembali jantan. Untuk
mekanisme jelasnya kenapa bisa kejantanan kembali sebenarnya belum, sampai saat ini saya belum dapat jurnal penelitian yang menjelaskan tentang itu. Tapi bisa jadi memang dipengaruhi oleh air minum yang diminum, tapi juga bisa dipengaruhi oleh makanan. Jadi dalam hal kejantanan ya semua faktor yang masuk dalam tubuh itu bisa mempengaruhi menjadi tingginya kayak apa? Menjadi lebih jantan begitu. Jadi baik makanan maupun minuman bisa mempengaruhi. Dan sampai saat ini masih belum ada penelitian yang mendukung apakah karena air basah maupun air asam yang menyebabkan kejantanan itu lebih tinggi. Saya kira begitu. Ya baik, mungkin saya sedikit tambahkan untuk melengkapi. Ini terkait tadi pendekatan konsep asam dan basa di dalam tubuh. Secara umum tubuh ini kalau mau sehat harus alkali atau dalam keadaan basah. Seiring dengan perkembangan umur dan waktu, di awal kelahiran ini kita sebenarnya zat basa alkali itu yang lebih banyak ya, yang lebih tinggi. Coba kita rasakan di umur-umur bayi ya. Kita cium bayinya walaupun tidak mandi lama, terlambat mandi, kalau kita cium itu harum. Kenapa? Karena suasana alkali yang lebih mendominasi. Nah, ketika memasuki masa periode waktu semakin tua umur ini, zat alkali ini yang semakin kurang. Kita semakin potensi zat asam semakin meninggi. Buktikan saja kalau orang dewasa tidak mandi terlambat 1-2 jam, baunya bau asam, Pak. Berbeda dengan bayi. Artinya apa? Bahwa konsep kerja di dalam tubuh ini secara umum itu bersifat alkali. Hanya 2 organ yang tidak alkali atau dalam keadaan asam, yaitu adalah lambung dan ginjal. Nah, bila mana organ lain terutama otak ini dalam keadaan potensi alkali yang baik, maka menurut penelitian yang saya baca itu sangat cepat merespon namanya stimulasi hormon. Nah, terkait tadi mungkin kejantanan ya, hormon seksual itu akan semakin mudah untuk terstimulasi atau mengeluarkan hormon dalam keadaan organ otak itu dalam keadaan basah alkali. Ya mungkin itu saja yang saya bisa tambahkan, mungkin kelengkapan dari Pak Robi. Silakan Pak. Ya, tadi saya lihat beberapa testimoni ya Pak ya. Jadi salah satu pembuluh darah yang kecil itu ada di penis ya. Jadi kalau kita terkena diabetes, kita terkena darah yang kental, itu mohon maaf agak susah ereksi ya. Nah, mungkin dengan diabetesnya menyembuh, dengan kekentalan darahnya tidak kental lagi, maka darah itu bisa masuk ke pembuluh yang paling kecil tersebut. Ya mungkin hubungannya ke sana, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Barangkali masih ada yang mau? Sudah tidak ada ya? Baik, kita panggilkan 4 orang. Ada? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hawaida dari Puskesmas Pampang. Terima kasih dengan adanya kesempatan yang sangat berharga seperti ini buat saya. Karena kenapa? Sebelumnya saya tidak tahu persis, mungkin sama dengan yang disampaikan teman saya tadi dari Puskesmas Bangkala, bahwa manfaat dari air isora itu. Ternyata ini sebuah cerita di keluarga saya juga Pak, seperti ini. Kebetulan saya di puskesmas, ada ponakan saya yang tinggal di rumah, itu keluhannya dari umur berapa tahun lupa, itu sering kencing-kencing, lama sekali kencing-kencing itu. Akhirnya suatu saat saya periksakan di puskesmas,
dokter saya itu pada waktu itu dokter Abdi mengatakan kalau dia ada DM ini anak. Jadi akhirnya pada saat itu diambilkan rujukan dan dirawat di Rumah Sakit Daya. Dan pada saat itu hari ketiga di Rumah Sakit Daya masih positif dengan pemeriksaan kencingnya, dia adalah penderita gula. Kebetulan di puskesmas saya ada 3 orang yang mengkonsumsi air usera itu, termasuk ada salah satu dokter gigiku yang ada di sini, Dokter Marji Rumpa, dengan Ibu Hajra, Ibu Hasna. Pada hari itu teman saya yang di puskesmas memberikan air itu 5 botol untuk buat anak itu bawa ke rumah sakit. Katanya ini gratis buat ibu itu anak, ya, tolong diminumkan. Jadi saya ambil air karena saya tidak pernah tertarik untuk masuk anggota dengan isura ini. Akhirnya teman dengan ikhlasnya memberikan air 5 botol. Saya bawa ke rumah sakit, minum itu air sampai 5 botol. Dan alhamdulillah 3 hari kemudian diperiksa dengan kencingnya lagi sudah normal. Dan itu saya sudah keluar dari rumah sakit. Saya keluar dari rumah sakit, saya ambil lagi sama teman 5 botol lagi. Tapi saya tidak mengerti sama sekali bahwa kalau ada manfaat air isura ini untuk bisa menyembuhkan dengan berbagai macam penyakit. Itulah sekilas dari riwayat keluarga saya dengan manfaat air isura. Semoga ke depan insya Allah dapat dimanfaatkan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi nampaknya forum ini sudah menjadi forumnya Izaura. Bapak Ibu sekalian, saya Sekretaris FKPPG mewakili Pak Ketua tadi dan kawan-kawan pengurus mengucapkan terima kasih banyak terutama kepada sponsor kita Izaura dan member-member Izaura yang sempat datang bertestimoni. Sebenarnya Dr. Maryam dan Pak Haji Umar ini datang, Bapak Ibu sekalian, mau bertemu dengan Pak Robi agar besok di Maros bisa ada kesempatan berbicara, begitu juga dengan Dr. Umar. Jadi ini beliau datang ke sini dan kita libatkan bertestimoni. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, kami mohon doa dan dukungan Bapak Ibu sekalian kepada FKPPG, Forum Komunitas Pemerhati Penyakit Ginjal, karena Bapak Ibu sekalian forum ini akan bermitra dan menganggap Pernefri Sulawesi Selatan menjadi bapaknya agar kegiatan FKPPG ini bisa berlangsung tiap bulan. Kita ada rencana seperti itu. Ya, kalau hari ini kita disponsori oleh Izaura, mungkin bulan-bulan depan kita akan mencari sponsor yang lain. Dan tentu saja terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu kepala, Bapak dan Ibu kepala puskesmas beserta stafnya yang bersedia datang pada hari ini dan menyimak dan bersemangat ya dengan air Izaura, Bapak Ibu sekalian. Saya kira di belakang juga sudah siap ya. Bapak Ibu, mari kita sama-sama makan siang, kemudian kita istirahat dan salat lohor. Sudah bisa? Oh iya, sambil dipanggil ke depan ya, dimohon ke depan karena Pak Robi yang akan menyerahkan langsung. 5 orang yang merasa tadi ya, kecuali ada yang juga tidak merasa, ada yang merasa tapi tidak ngomong, ya boleh juga ya. Silakan naik ke depan ya. Pak Basri. Barangkali ada yang merasa mau sekali dengan Izaura, walaupun tidak ngomong, silakan. Kalau malu-malu rugi gitu, ya, silakan. Ada yang mau coba, silakan. Mau coba gratis kali ini ya, silakan naik. Luar biasa. Beri tepuk tangan kepada Dokter. Oke. Teman-teman sponsor disiapkan 6. Hanya 6 yang
Ya. Ya, teman-teman sponsor masih cukup, masih butuh 3 lagi. Ya, jadi 7. Maksimal 10, maksimal 10. Maksimal 10 Bapak Ibu. Maksimal 10. Iya, oke. Ya, beri tepuk tangan terhadap teman-teman, terutama yang mau sekali. Ya, baik. Ada permintaan dari Pak Robi untuk siapa tahu ada di antara Bapak Ibu yang mau membuat small group sebentar dengan Pak Robi setelah salat lohor. Ya, mau tinggal kita diskusi lebih dalam, mumpung beliau ada di sini. Ya, itu permintaan dari beliau. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Ya, disiapkan 12 dos. Wah, kalau semuanya ini satu truk ini. Ya. Bu Sulha, ayo. Nah, 12 tambah Ibu Sulha. Nah, Ibu Sulha pendukung utamanya FKPBGI. Begitu Bu ya. Ya, cukup. Mantap, cukup. Enggak, jangan-jangan Ibu naiki nanti malu-malu kita tidak dapat. Oh jangan, biarlah. Kalau enggak, yang penting masih ada lah. Ya. Ya, jangan sampai ada audiens yang kecewa. Nah, silakan Pak Robi, silakan. Oh. Ya, bapak-bapak mundur nih dulu. Tes. Ya, bagi Bapak dan Ibu, silakan mengisi kampung tengah yang ada di belakang kita semua. Yang mau salat di samping kanan kita ada masjid. Ada Ibu.
Iya, Bapak Ibu yang mungkin kita isi kampung tengah dulu. Kita isi kampung tengah. Setelah itu mungkin ada yang mau salat, silakan ke samping kiri kita. Ada masjid. Ya. Ya, nanti setelah makan siang dan sholat, yang mau berkumpul kita berkumpul, kita bahas mengenai apa itu air hijau secara tuntas, karena saat ini kan masih live streaming. Ya, nanti bagaimana menurunkan tekanan darah segala macam, nanti kita diskusi setelah makan dan sholat ya. Oke, ya terima kasih.